Bab 601, Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Chen Dong. Plus mematikan mengatur ulang, Chu Feng tampak berwibawa dan tanpa sadar mendekati akhir reinkarnasi. Dia merasakan tekanan dan perlahan mengeluarkan pisau panjang yang diambil dari jalan reinkarnasi dan berjaga dengan serius dan hikmat. Sejak zaman kuno, manusia dan spesies lain telah berdiskusi dan berbicara tentang kemana orang atau makhluk lain akan pergi setelah kematian dan apakah ada reinkarnasi. Jadi, ada berbagai legenda seperti dunia bawah dan dunia bawah, tetapi siapa yang telah melihatnya dan siapa yang dapat memastikannya. Bahkan sebagai evolusionis, mereka tidak dapat menyentuh ini. Semakin kuat biksu, semakin yakin mereka bahwa yang ada hanyalah evolusi dan tidak ada yang disebut reinkarnasi dan lainnya. Tentu saja, kecuali para evolusioner sistem individu. Dapat dikatakan bahwa apakah orang biasa atau yang kuat dalam peradaban evolusi, semua makhluk telah memikirkan apakah ada persepsi dan kehidupan setelah kematian setelah mereka mati, apa bentuk kehidupan berikutnya dan di mana stasiun pos berikutnya. Ini adalah topik abadi dan misteri utama yang sedang dijelajahi oleh semua primata. Tidak ada jawaban. Sekarang, Chu Feng ada di sini. Dia ingin memecahkan misteri ini dan melihatnya dengan jelas dan jernih. Akhirnya, giliran mereka untuk datang ke sini. Mereka pergi ke garis depan padang pasir, dan kemudian medan menurun tiba-tiba. Kemudian, di depan adalah jalan yang sangat tua, di luar padang pasir, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Di luar padang pasir, itu bukan langit berbintang, itu hanya kegelapan. Sebuah jalan setapak, beraspal di kehampaan, berkelok-kelok seperti ini, dan nyanyian jiwa jelas terdengar di depan, dan kehampaan yang bergetar itu sedikit menderu. Disinilah kita, tepat di sini. Chu Feng mengikuti pasukan ke depan, dan kemudian dia melihat satu demi satu tubuh roh jatuh tepat di depannya, dan kemudian menghilang. Jalan di depan rusak. Hah, apa yang terjadi? Ini adalah akhir dari jalan reinkarnasi. Kegelapan tidak terbatas dan penglihatan terbatas. Bahkan jika kita menangkap jalan di depan dengan tubuh spiritual, itu juga seperti ditelan oleh kegelapan abadi. Kemudian Chu Feng menemukan bahwa apa yang disebut nyanyian jiwa dikirim oleh kehampaan di sini, menarik roh orang-orang dan menenangkan semua jiwa. Kemudian, mereka akhirnya melompat dan melompat turun ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Chu Feng tampak menyeramkan dan mundur beberapa langkah. Dia telah sampai di ujung pemutus arus dan bersembunyi di samping. Dia benar-benar takut tidak sengaja terkena serangan roh lain. Dia fokus membela monster dengan 9 mulut di belakangnya. Tuan itu sangat tidak jujur. Dia suka menabrak orang saat dia tidak melakukan apa-apa. Dia mencoba untuk maju dengan cepat. Wuss, monster bermulut 9 itu tidak sabar menunggu. Dia menjatuhkan sepotong besar roh dan langsung menyerbu ke bawah. Chu Feng hanya bisa melihat dengan tak berdaya, lalu menghilang begitu saja. Sampai jumpa, kawan. Aku tidak tahu kemana kau akan pergi dan apakah akan ada pertemuan di masa mendatang. Chu Feng melihat ke bawah. Ratusan ribu atau jutaan hantu melompat turun. Itu seperti jurang hitam, menelan semua roh. Dia melihat dengan jelas bahwa semakin kuat roh itu melompat ke depan, semakin jauh jarak yang ditempuhnya, dan roh yang lemah hampir menghilang begitu saja setelah melangkah keluar dari sirkuit. Chu Feng duduk di sisi pemutus sirkuit dan tidak menghalangi pasukan besar itu. Tentu saja, dia tidak berani bersandar di tepi. Dia menatap ke sini dan menatap dengan saksama. Kali ini, dia tidak berani mengikuti tanpa pandang bulu. Dia dalam keadaan fisik. Jika dia benar-benar ingin melompat turun dan bereinkarnasi, dia akan sangat bersenang-senang. Terlebih lagi, meskipun dia hanya memiliki tubuh spiritual, dia tidak ingin memulai dari awal lagi, hanya ingin menjadi dirinya sendiri sekarang. Chu Feng memperhatikan untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak bisa melihat apapun. Dia tidak mengerti bagaimana roh-roh ini menghilang begitu saja. Apakah dia baru saja bereinkarnasi seperti ini? Kemudian dia mencoba memotong sebagian pakaiannya dan melemparkannya ke tempat gelap di depan pemutus arus. Kemudian dia melihat lengan bajunya tiba-tiba menghilang. Dia terkejut dan membaca dosanya di mulutnya. Jika ada reinkarnasi, bagaimana jika seseorang melahirkan sepotong pakaian? Pada saat ini, Chu Feng merasa bersalah. Kemudian, dengan keras, dia hampir terlempar ke jurang yang gelap oleh monster dengan 3 kepala dan 6 lengan. Dia marah. Dia telah bersembunyi cukup jauh dan diserang. Dia meraih pria itu. Dia tampak seperti hantu dan ingin menggigitnya.
Chu Feng memamerkan giginya dan berkata, tinggalkan beberapa tanda untukmu dan biarkan kamu belajar pelajaran. Dia dengan tegas mengukir beberapa kata pada jiwa monster itu, pamanku adalah Chu Feng. Kemudian dia menendang monster itu ke jurang. Chu Feng malas dan membosankan. Dia tinggal di sini. Dia sering dipengaruhi oleh hantu yang sangat kuat dan ganas sesekali. Dia tidak sopan. Setiap kali dia ganas, dia akan mengukir, paman saya adalah Chu Feng. Umumnya ganas dan sangat kuat, dia mengukir, saudara laki-laki saya adalah Chu Feng. Memikirkan pepatah terkenal bahwa ayah saya adalah Li Gang di bumi ratusan tahun yang lalu, dia merasa bahwa selera jahatnya, popularitas yang begitu luas, mungkin menghasilkan semacam efek tongkat sihir di masa depan. Kemudian, di waktu berikutnya, Chu Feng sendiri sedikit mati rasa. Selalu ada makhluk pemarah dengan naluri yang kuat. Dia membersihkannya. Dia tidak menyadari bahwa itu akan menyebabkan perubahan. Mungkin tidak masalah dalam jangka pendek, tetapi mungkin akan menjadi badai besar di masa depan. Chu Feng tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Pada akhirnya, setiap kali dia melihat roh yang kuat, dia akan mengambil inisiatif untuk membersihkan dan mengukir jejak di atasnya. Kemudian, dia menemukan rasanya. Jika ada reinkarnasi, sekelompok penyihir Tianzong akan berangsur-angsur tumbuh lebih dari 10 tahun kemudian. Ada peringatan seperti itu dalam jiwa mereka. Diperkirakan mereka akan bersenang-senang. Saya hanya ingin memverifikasi apakah ada reinkarnasi. Ini adalah eksperimen yang dilakukan dengan sikap ilmiah, ketat, dan bertanggung jawab. Jangan salahkan saya, mungkin saya akan menemukan hukum fisika yang hebat. Faktanya, bahkan Chu Feng bersalah. Ketika dia berbicara tentang sains dan hukum fisika, peti mati Newton mungkin tidak dapat menahannya. Pria itu mungkin ingin memanjat dan bertarung dengannya. Setelah dia selesai dengan sedikit rasa bersalah, dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan selalu merasa seperti ada sesuatu yang menatapnya. Tiba-tiba, Chu Feng menemukan jiwa super. Itu adalah burung pipit mawar, yang melebarkan sayapnya di udara, melompat jauh dan bergegas ke ujung kehampaan yang gelap. Chu Feng terkejut saat mengetahui bahwa anak tangga itu muncul begitu saja di kehampaan. Burung pipit mawar itu mengepakkan sayapnya dan hanya meraihnya dan ingin memanjat, tetapi sangat disayangkan ia jatuh juga. Ketika burung pipit mawar itu terbang ke udara, seekor serangga besar berlari ke arahnya dan membawanya ke sana. Ketika burung pipit mawar itu tenggelam, serangga besar itu memanfaatkannya sedikit. Salah satu ujungnya meluncur ke tepian yang lain seperti ayunan, menggelinding di sudut pagar dan berhasil menyeberanginya. Apa yang terjadi? Chu Feng terkejut. Ada langit dan bumi di seberang sana. Burung pipit mawar itu gagal, tetapi seekor serangga biasa berhasil dan melompat. Kemudian ia berhenti, tetap di sana dan mengamati dengan saksama. Setelah waktu yang lama, seekor ROC bersayap emas, memberontak, menyeberang dan bergegas ke sisi yang berlawanan dengan semangat yang agresif. Akibatnya, anak tangga dan pagar batu itu muncul lagi. Tidak ada makhluk yang bisa terbang di sini. Itu hanya tergantung pada benturan. Burung pengbert itu menghantam tebing dingin di bawah tangga batu di seberang, dan jatuh ke jurang sambil merengek. Benar-benar ada sesuatu yang lain di sisi lain. Chu Feng menemukan bahwa sebenarnya, setiap jiwa sedang bergegas maju. Berdasarkan naluri, dia juga ingin bergegas ke sisi lain. Namun, mereka tidak sejauh burung pipit mawar dan burung pipit bersayap emas. Hanya jiwa super yang dapat mencapai sisi lain dan membuat medan di sana terwujud. Chu Feng terkejut. Apakah ada jalan keluar lain di akhir reinkarnasi? Dia menunggu di sini selama beberapa hari. Diperkirakan bahwa tubuh roh yang dia lihat setiap hari berjumlah 100 juta unit. Anda tahu, Chu Feng melihatnya di penggilingan batu sebelumnya. Tubuh jiwa ini adalah evolusionis di atas tingkat arhat emas. Namun, setelah mereka dihancurkan oleh penggilingan batu, semuanya kembali ke sumbernya, dan semua jenis pencapaian yang mengerikan terputus. Hanya jiwa super individu yang meninggalkan sedikit demi sedikit kemampuan dan beberapa naluri biologis. Bahkan mungkin tidak ada evolusionis tingkat arhat emas di bumi. Ada begitu banyak di sini setiap hari. Bahkan di planet kehidupan lain, arhat emas tidak akan pernah menjadi besar. Chu Feng dengan serius mempertanyakan apakah ini adalah arhat emas yang lahir di alam semestanya sendiri yang sedang diformat. Dia meragukan bahwa itu adalah evolusionis alien yang dikirim ke kehidupan. Dalam beberapa hari berikutnya,
dia melihat bahwa dua makhluk seperti burung phoenix asli juga gagal menembus penghalang, menabrak tebing yang berlawanan, menaiki beberapa anak tangga, dan akhirnya mengerang dan jatuh ke dalam jurang. Pada saat yang sama, dia melihat makhluk yang diduga naga asli dan gagal. Artinya, semua makhluk di sini setara, dan sulit bagi makhluk super untuk menyeberangi pantai seberang. Beberapa hari kemudian, Chu Feng tiba-tiba terkejut dan merasa tidak biasa. Ada gelombang di pasukan belakang. Dia melihat cahaya keemasan datang, cepat. Chu Feng membuka matanya dan melihat dengan jelas bahwa itu adalah makhluk manusia, memegang kertas rune emas, yang sangat terang. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa, tetapi cahaya dari kertas rune emas menyelimuti dan melindunginya. Dia benar-benar berjalan di udara dan mendekat. Bisakah terbang? Setelah tiba di sini, makhluk humanoid itu masih di udara dan akan terbang ke sisi yang berlawanan. Bang! Chu Feng meraih salah satu lengannya dan ingin berhenti dan melihat, karena dia tidak merasakan bahaya dan tidak berpikir dia terlalu kuat. Benar saja, pria itu dihentikan olehnya. Tubuh jiwa, bagaimana kamu bisa menghentikanku? Tubuh roh itu benar-benar berbicara. Meskipun dia bingung, dia tetap mengungkapkan maksudnya. Dia memegang kertas rune emas dan tampak sedikit linglung di wajahnya. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Chu Feng bertanya dengan heran. Lupakan, aku belum mencapai akhir. Aku tidak bisa mengingat masa lalu. Makhluk humanoid ini hampir seperti mimpi. Dia adalah tubuh roh dan memancarkan fluktuasi spiritual, jadi Chu Feng bisa memahaminya. Kemudian Chu Feng mengatupkan giginya dan berkata, kau terus terbang, aku akan mengikutimu. Chu Feng merasa bahwa kertas rune emas itu sangat kuat. Jika dia bukan tubuh daging dan memiliki kotak batu di tubuhnya, dia mungkin tidak akan bisa menyentuh orang ini. Karena aku melihat, hanya ada satu simbol di kertas simbol emas itu, yang sangat mirip dengan salah satu dari lusinan simbol emas di lempengan batu asah. Ini jelas sesuatu yang bertentangan dengan langit. Namun, dia sekarang tidak takut lagi. Lusinan simbol emas muncul di kotak batu, yang lebih lengkap. Siapa yang menulis kertas rune emas ini untuk pria ini untuk melindungi reinkarnasinya? Sungguh mengerikan untuk memikirkannya dengan saksama. Sejauh yang dia tahu, di langit berbintang, para dewa surgawi, Taois, Yaksian, Buddha, dan 10 dunia bintang teratas, tidak satu pun dari mereka memiliki jalur reinkarnasi. Itu sudah menjadi kelompok paling kuat di alam semesta. Chu Feng tidak lagi menggunakan energinya untuk memenjarakan pria ini. Seperti yang diharapkan, didorong oleh kertas rune emas, pria ini terbang ke udara lagi dan pergi ke sisi lain. Chu Feng mengatupkan giginya, sedikit menarik salah satu lengannya dan mengikutinya dalam bentuk daging. Dalam prosesnya, dia merasakan daya tarik yang mengerikan dalam kegelapan di bawah kakinya dan ingin menarik orang ke bawah. Tampaknya ada cara reinkarnasi bagi orang untuk bereinkarnasi. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan dan tak diketahui. Chu Feng benar-benar mulai meragukan bahwa kakinya adalah pintu terakhir menuju kematian. Ketika dia jatuh ke jurang, dia langsung menuju reinkarnasi. Bang! Akhirnya, dia mengikuti pria itu melintasi kegelapan, tiba di tepi sungai yang lain dan mendarat di anak tangga. Oh, sial, hantu menakuti hantu yang sudah mati, dan menakuti orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat seperti itu, Chu Feng hampir jatuh ketika dia menaiki anak tangga yang besar, karena ada seorang yang duduk di atas, melihat segala sesuatu di bawah. Dia sampai di ujung, mengikuti pria yang memegang kertas rune emas, dan datang ke sini. Itu adalah akhir. Di tempat tertinggi, ada sosok gelap yang duduk di sekitarnya. Pada saat ini, dia tidak mungkin kedinginan. Dia menemukan pria itu. Bahkan jika Chu Fengyi berani, itu membuatnya takut. Itu sangat tiba-tiba sehingga dia hampir jatuh di sini gelap. Pagar-pagarnya sudah tua dan sangat kasar. Kelihatannya seperti sesuatu dari zaman kuno atau bahkan sudah lama sekali. Selain itu, ada darah di anak tangga batu, yang belum mengering, dan setiap anak tangga batu tingginya lebih dari satu orang, yang sepertinya tidak cocok untuk orang normal. Chu Feng merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dia benar-benar ketakutan tadi dan hampir jatuh dari anak tangga batu. Siapa yang mengira bahwa di tempat yang suram dan mati seperti itu, ketika aku tiba-tiba mendongak, aku melihat sosok gelap duduk di atas dan menatapnya. Itu benar-benar menakutkan. Perlu dicatat bahwa dia adalah penumpang gelap. Awalnya dia sangat bersalah.
Dia takut menunjukkan kakinya di ujung jalan reinkarnasi ini. Akibatnya, dia tiba-tiba melihat makhluk hidup. Anda tahu, di belakangnya, ratusan juta roh jatuh ke jurang hitam seperti pangsit, dan bahkan naga asli dan burung abadi mengerang dan meluncur menuruni dinding batu. Dapat dikatakan bahwa penyeberangan normal telah gagal. Di sini berbahaya dan berbahaya. Chu Feng adalah penyelundup. Dia mengikuti makhluk humanoid yang memegang kertas rune emas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa datang ke sini sama sekali. Dia mengangguk keras dan merasa bahwa dia seharusnya tidak memanggil suara itu, karena jika dia berpura-pura mati, dia akan sama bingungnya dengan makhluk humanoid yang memegang kertas rune emas di sekitarnya. Mungkin itu akan lebih baik. Namun, dia menunggu sebentar dan tidak menemukan apapun yang bergerak. Pada saat ini, dia tidak berani menggunakan mata emasnya, jadi dia tidak melihat kebenaran sejenak dalam kegelapan mutlak ini. Sekarang begitu sunyi, Chu Feng menunjukkan warna yang mencurigakan. Dia selalu memiliki keberanian yang besar, kalau tidak, dia tidak akan mengikuti ke sini. Pada saat ini, dia melompat di sepanjang anak tangga batu yang besar. Kemudian, pria yang memegang kertas rune emas juga bergerak. Dia tampak sedikit bingung dan mengikuti Chu Feng dengan pasif. Chu Feng mengabaikannya dan telah menyeberangi tepian ini. Dia ingin melakukan penjelajahan yang baik. Ada sebuah lubang di tanah reinkarnasi. Apa yang disebut tepian lainnya? Di atas 9 anak tangga batu, ada sebuah kuil, tempat bayangan gelap yang dilihat Chu Feng sebelumnya duduk. Ban lumpur. Chu Feng terkejut. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Sebelumnya, dia bahkan merasa ada seseorang yang sedang menatapnya. Akibatnya, ketika dia mendekat, itu adalah ban lumpur. Tepatnya, itu terendam oleh debu dan terkikis oleh waktu. Sekarang tidak dapat dibedakan apakah itu seorang pria atau wanita. Itu duduk di sana tanpa bergerak. Bentuknya seperti manusia, mirip dengan tinggi orang normal, tetapi berpakaian dengan gaya yang sangat sederhana, tidak pernah terlihat sebelumnya, dan bahkan sedikit liar. Jubah Tao yang terbuat dari kulit binatang sederhana itu sedikit mirip jubah biksu. Jubah itu tertutup debu. Aku tidak bisa melihat seperti apa bentuknya, tetapi aku bisa merasakannya sebagai kortikal. Chu Feng memperhatikan dengan saksama untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat hasilnya. Akhirnya, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada yang lain, jadi dia tiba-tiba membuka matanya dan mengamati ban lumpur. Namun, untuk sesaat, ada cahaya di matanya, yang membuat matanya sakit. Pakaian kuno dari tubuh tanah liat itu begitu indah sehingga lebih kuat daripada harta apapun, membuatnya merasa tercekik. Chu Feng memukul genderang di dalam hatinya. Patung apa ini? Apakah dia mengenakan pakaian perang ekstrim di surga? Dia buru-buru menutup matanya dan berhenti menggunakan mata emasnya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kotak batu itu memanas. Ada bintik-bintik cahaya keemasan di permukaan batu peta gunung dan sungai. Dia seperti dua kacang emas, yang ditulis di batu, berdetak seperti kecebong. Hati Chu Feng tenggelam. Dia bahkan menduga bahwa jika kotak batu itu tidak ada di tangannya, dia mungkin sudah mati. Benar saja, saat dia menoleh ke belakang, dia mendapati bahwa pria yang mengikutinya gemetar dan berlutut di tanah, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan dan menakutkan. Dan kertas jimat emas di tangannya terbakar di sudut dan berubah menjadi abu. Ada bau yang mengerikan perlahan menyebar di sekelilingnya. Jelas bahwa dia juga telah mengancamnya tadi. Pada saat yang sama, Chu Feng memperhatikan bahwa di jurang, tubuh spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang melompat dan ingin datang ke sisi lain runtuh dalam sekejap, berubah menjadi hujan ringan dan sepenuhnya musnah. Dia menghirup udara dingin, dan tidak dapat membayangkan dari mana jubah tua di tubuh tanah liat itu berasal. Menurut pendapat Chu Feng, senjata pamungkas seperti ini, bukan. Coba lihat, matamu sedikit lebih cerah, dan kamu akan menghadapi serangan balik yang mengerikan. Sialan. Dia tidak melihat melalui ban tanah liat. Bahkan, dia sedikit menyeramkan. Apakah itu benar-benar patung tanah liat di bawah debu? Tetapi jika itu daging, itu tidak akan bergerak selama bertahun-tahun. Selain itu, setelah induksi yang cermat, dia tidak memiliki vitalitas. Di sini suram, beberapa hanya kering dan mati. Namun, jubah pada tubuh tanah liat itu sangat menakjubkan sehingga Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Tentu saja, dia tidak menggunakan mata emasnya, tetapi melihatnya dengan normal. Di bawah debu tebal,
ada sajak tahu yang tidak dapat dijelaskan. Untuk sesaat, Chu Feng dalam keadaan kesurupan. Dia sepertinya melihat wajah asli jubah itu. Itu adalah binatang buas yang mengerikan. Itu muncul di langit berbintang, membuka mulutnya yang besar dan langsung meraung ke laut bintang. Banyak evolusionis meninggal dengan menyedihkan. Dapat dikatakan bahwa kehidupan telah hancur. Selama aksinya, ia berubah dari kedalaman alam semesta ke zona paling marginal, dekat dengan kekacauan. Ini, Chu Feng terkejut. Ini adalah obsesi pada jubah, atau sajak yang ditinggalkan oleh tubuh kulit binatang, menunjukkan pemandangan lama di masa lalu. Kebanyakan dari mereka mencerminkan yang kuat dari tingkat surga, dan binatang buas dilarang. Chu Feng benar-benar terkejut, karena ia telah melihat kekuatan yang tercermin oleh orang-orang kuat dari tingkat surga. Ketika ia menggerakkan tangannya, planet itu akan meledak. Ketika ia mengangkat tangannya, ia dapat menghancurkan kelompok etnis yang kuat dengan sejarah yang panjang. Tidaklah berlebihan untuk menyebut karakter seperti itu tabu. Mereka dapat menghancurkan alam semesta dan menghancurkan satu galaksi demi satu. Mudah bagi mereka untuk menembak orang suci dengan jari-jari mereka. Setetes darah mereka sudah cukup untuk menghancurkan ortodoksi yang kuat. Jika sehelai rambut jatuh, itu dapat membelah langit berbintang dan membelah para evolutor teratas. Chu Feng berbulu. Apakah jubah ini begitu besar? Kemudian, ketika dia melihat tali tulang tangan di pergelangan tangan janin lumpur, dia sedikit curiga pada kehidupan. Itu adalah tanduk, gigi, dan satu-satunya tulang yang tersisa setelah percikan makhluk dari ras yang berbeda. Setiap bagian berasal dari kepala yang sangat besar, yang tidak lebih lemah dari tubuh binatang buas dalam jubah itu. Chu Feng berdiri di sini, ledakan kebodohan, benar-benar berantakan ditiup angin. Sementara dia terkejut, dia ingin mengatakan bahwa membuang harta karun ini di ujung jalan samsara dan memakainya di ban lumpur adalah hal yang sia-sia. Dia benar-benar ingin melepaskannya dan memakainya pada dirinya sendiri. Jika dia keluar dan menggoyangkannya dengan santai, diperkirakan sejumlah besar orang kuat akan mati. Namun, dia tidak berani melakukannya. Baru saja, dia hampir menyebabkan bencana besar dengan mata emasnya. Jika bukan karena kotak batu, dia akan kehilangan bentuk dan jiwanya. Memalukan, membuang-buang. Apakah kamu tidak takut rambut berjamur ketika begitu banyak bayi dipajang di sini? Chu Feng memperkirakan bahwa orang-orang yang berani mengenakan pakaian berkelas seperti itu di luar sana pastilah yang terbaik di langit, dan kekuatan mereka pastilah yang terdepan di alam semesta, bahkan di antara segelintir orang teratas. Dia mencari di area ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang lain. Kemudian Chu Feng duduk di sisi kuil, melirik pria yang tidak jauh dari sana dan berkata, "Kamu bilang kamu bisa mengingat semuanya di ujung jalan reinkarnasi. Kenapa kamu masih demensia?" Pria itu benar-benar linglung, memegang kertas emas dan duduk di sini berlutut. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar kata-kata Chu Feng, dia panik. Kemudian dia langsung berlutut, memegang kertas emas di kedua tangannya, dan menyembah kuil dan Chu Feng di sini. Dalam sekejap, terjadi perubahan. Kertas emas di tangannya berubah menjadi dupa, yang berwarna emas dan terukir dengan simbol. Kemudian secara spontan terbakar, mengeluarkan bulungan asap dan melilit kuil. Bahkan aku menyembah. Chu Feng menunjukkan warna yang berbeda. Kemudian, dia merasakan pergelangan tangannya kencang, dan ada gumpalan asap emas, yang berubah menjadi emas dan melilit pergelangan tangannya dan menjadi nyata. Apa ini? Dia menikmati persembahan seperti dewa. Kemudian dia menemukan bahwa sebagian besar asap emas diserap oleh ban, lumpur, dan tali tulang di tangannya memancarkan cahaya keemasan, dan banyak asap tidak masuk. Aku mendapat manfaat. Chu Feng tampak aneh. Dia tahu bahwa kertas jimat emas itu sangat memberontak. Itu mungkin digunakan oleh orang-orang hebat untuk melindungi anak-anak mereka. Itu setara dengan membayar uang jalan di sini, dan dia secara tidak sengaja membagikan sebagian dari persembahan itu. Aneh sekali. Apakah tempat reinkarnasi ini juga memperhatikan pertukaran manusia? Apakah mungkin menyeberang ke pantai seberang dengan jimat orang hebat di tangan? Apakah ada sifat yang tidak biasa? Benar saja, tebakan Chu Feng menjadi kenyataan. Setelah menikmati persembahan rune emas, tali tulang hewan yang mengerikan di pergelangan tangan janin tanah liat bersinar di dinding batu di dekatnya. Ada lubang dengan ruiksia. Pria yang berlutut di tanah segera bersemangat. Setelah memberi penghormatan kepada ban lumpur dan Chu Feng,
dia langsung berdiri dan bergegas masuk dengan satu langkah. Ketika dia sampai di sana, ada Ki Ungu, yang terbang dari kekacauan dan menghilang ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia tampak terbangun. Aku mewarisi kekayaan besar langit dan bumi, beregenerasi seperti ini, menambahkan Ki Ungu yang kacau, dan ditakdirkan untuk menjadi leluhur. Siapa yang bisa menolak? Aku ingin menghancurkan jalan kuno dari alam semestaku ke dunia luar. Sepertinya aku baru saja menyembah dua dewa. Aneh, ini adalah suara pria itu. Dia ingin berbalik, tetapi sinar gas ungu melilitnya. Dengan suara mendesing, dia bergegas ke gua kuno Ruixia yang terang, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Dia diduga telah berhasil dalam kematiannya. Chu Feng tampak seperti hantu. Meskipun dia mengikuti jutaan hantu ke daerah ini dan melihat banyak hantu, hatinya masih sangat terkejut. Karena dia telah mendengar sesuatu yang samar-samar. Dia tidak tahu apakah jiwa-jiwa yang menghabiskan ratusan juta setiap hari di jurang gelap telah bereinkarnasi, tetapi tadi pria itu tampaknya telah berhasil. Selain itu, pria itu mendapat manfaat besar dan membawa kenangan. Inilah yang dimaksud manusia. Chu Feng meragukan bahwa kemampuan melawan langit ini tidak dapat disimpulkan oleh makhluk-makhluk di alam semestanya. Gua kuno yang bercahaya itu menghilang, di mana ia tenang, hanya menyisakan dinding batu, itu adalah gas ungu yang terbang keluar dari kekacauan. Chu Feng berpikir liar, karena hal semacam itu terlalu mirip dengan semacam ciptaan yang terekam dalam otak cahaya. Pada zaman kuno, seorang bayi lahir dan gas ungu yang kacau ditambahkan ke dalam tubuh, yang disebut Tianying. Karena begitu orang-orang seperti itu tumbuh dewasa, mudah untuk menjadi orang suci, dan pada akhirnya, mereka ditakdirkan untuk menjadi tokoh tabu yang mencerminkan tingkat surga. Aku baru saja melepaskan kesempatan besar. Anak laki-laki itu, bereinkarnasi dan dapat langsung menjadi bayi surgawi. Chu Feng menghirup udara dingin. Tiba-tiba, dia mendengar suara percakapan, sangat jelas, yang mengejutkan hatinya tanpa diduga, terdengar suara percakapan. Anehnya, di ujung jalan reinkarnasi yang sunyi itu, bahkan jika hantu-hantu itu berjumlah miliaran, mereka diam saja dan melompat ke jurang tanpa suara. Adapun makhluk-makhluk kering yang membawa pisau panjang di padang pasir, mereka juga kaku dan tidak dapat berbicara. Sekarang seseorang benar-benar berkomunikasi, yang benar-benar mengejutkan Chu Feng. Dia memperhatikan untuk mendengarkan. Ingatanku samar-samar, tetapi aku masih tidak dapat mengingatnya. Di jalan reinkarnasi ini, tidak ada perbedaan antara semut mol dan Tianlong. Benar saja, semua makhluk hidup adalah sama. Siapakah kita dan kemana kita akan pergi? Kita seharusnya bersaudara. Kita harus pergi ke reinkarnasi dan mendapatkan kesempatan terbesar. Namun, kepalaku sangat sakit sehingga aku tidak dapat mengingat apapun lagi. Ketika Chu Feng mendengar ini, dia segera tahu orang macam apa yang datang. Mereka tidak begitu bingung. Dengan sedikit ingatan, mereka dekat dengan pria yang memegang kertas rune emas tadi. Mereka seharusnya sadar dan kuat. Benar saja, Chu Feng melihat cahaya perak terbang, menyeberangi jurang yang gelap, dan seseorang berhasil datang ke pantai ini. Ini, sisi lain, kita berhasil. Aku tidak ingat apa yang harus kulakukan selanjutnya. Chu Feng melihatnya dengan jelas. Itu adalah sepasang saudara kembar. Bahkan tubuh rohnya tampak sangat nyata dan masih mempertahankan penampilan kehidupan ini. Mereka semua memiliki rambut perak panjang dan sangat cantik. Mereka tidak lebih lemah dari Qin Loyin. Mereka dapat disebut wajah yang sempurna dan memiliki sosok seperti iblis. Selain bentuk manusia, mereka juga memiliki sepasang sayap perak, mekar dan mengepak dengan lembut, yang jauh lebih suci daripada para malaikat suci di barat. Jelas, ini bukan makhluk seperti malaikat, tetapi ras yang sangat menakjubkan dan kuat. Bahkan jika mereka diformat, mereka masih merupakan jiwa super, yang dapat dibandingkan dengan naga sungguhan dan burung abadi. Chu Feng berpikir sejenak, merobek setengah lengan bajunya dan menutupi setengah wajahnya, karena kedua saudara perempuan itu sadar dan dia tidak ingin terlihat oleh mereka. Seperti dua kacang polong, keduanya tidak biasa dan cantik, terutama dalam hal yang sama. Chu Feng menduga bahwa jika mereka berada di alam semesta yang sama dengannya, mereka pasti sangat terkenal, dan kebanyakan dari mereka juga termasuk dalam 10 besar wanita tercantik di alam semesta. Nanti aku selidiki, jika tidak ada dua orang seperti itu di alam semestaku, itu bisa membuktikan sesuatu. Chu Feng berpikir dalam hatinya. Di tangan kedua saudari itu,
ada selembar kertas rune, yang berwarna perak dan berkilau. Mereka saling berpegangan tangan. Ada sebuah karakter di kertas rune itu. Bentuk teks kecebong itu sangat mirip dengan salah satu dari lusinan karakter emas yang mekar di atas lempengan batu penggiling. Jimat melawan langit, Chu Feng mendesah dalam hatinya, tetapi sungguh mengerikan jika melibatkan lusinan karakter ini. Sebelumnya, pria itu terlindungi, dan sekarang kedua saudari itu juga datang ke sini. Inilah keberadaan, memurnikan kertas rune perak untuk mereka, melindungi mereka, dan mempersembahkan mereka di sini, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan, reinkarnasi, dan reinkarnasi dengan ingatan. Kali ini, Chu Feng diam-diam mengeluarkan sebuah benda dari botol ruang angkasa dan meletakkannya di pergelangan tangannya. Itu adalah ukiran berlian seputih saljunya. Dia sedang belajar dari janin lumpur di sebelahnya. Pria itu memiliki tali tulang di tangannya, dan dia mengenakan senjata yang sangat dia anggap penting dan juga melilitkannya di pergelangan tangannya. Para saudari itu memegang pagar batu dan datang ke puncak tangga. Mereka sedikit konyol ketika melihat dua sosok duduk di sekitar. Terutama melihat Chu Feng, yang diduga berdarah daging, bahkan lebih mengejutkan. Bahkan jika mereka bingung dan tidak memiliki banyak ingatan untuk saat ini, mereka merasa luar biasa dari naluri di kedalaman jiwa mereka. Akhirnya, mereka berlutut dan menyembah di sini, sangat saleh. Pada saat yang sama, kertas rune perak di tangan mereka berubah menjadi dupa, terbakar secara spontan, dan menjadi gumpalan kabut perak dan putih, melingkari Nana. Sebagian besar sutra kabut perak menghilang ke dalam untaian tulang di pergelangan tangan janin lumpur, dan ada helai sutra yang mengambang di sekitar pergelangan tangan Chu Feng, tetapi kemudian, sutra perak di sekitarnya akhirnya menghilang ke dalam ukiran. Berlian, Chu Feng menunjukkan warna yang berbeda, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kedua saudari itu ada di sini. Dia tidak bisa bergerak. Setelah dupa perak dibakar, untaian tulang di pergelangan tangan janin tanah liat bersinar. Benar saja, gua reinkarnasi terbuka lagi. Ruixia mekar di dinding batu, dan kabut melonjak dan damai. Kedua saudari itu berseru dan bergegas masuk. Dalam sekejap, cahaya yang menakjubkan muncul, seperti sinar cahaya pertama di era pembuat zaman, menutupi mereka dengan jalan dan lagu. Ya, cahaya abadi Taichu memiliki keberuntungan yang begitu besar. Begitu kita lahir, kita akan disebut bayi abadi. Kedua saudari itu memulihkan ingatan mereka dan tidak lagi bingung. Dalam keadaan ini, mereka terkejut bahkan jika mereka telah bersiap untuk itu. Jelas, keberuntungan besar ini melampaui harapan awal mereka. Ah, apakah kamu memperhatikan bahwa tadi ada dua makhluk yang duduk tinggi di atas, bukan satu? Apa yang terjadi? Aku tidak berani melihat lebih jauh. Aku hanya memperhatikan bahwa ada gelang di pergelangan tangan di samping kuil. Itu dimurnikan dari logam induk yang aneh. Awalnya tampak seperti sampah, tetapi tampak mengerikan ketika aku melihat dengan saksama. Itu berbeda dari logam induk menakjubkan lainnya. Batuk, Chu Feng batuk dan gemetar di sini. Dia benar-benar takut kedua saudari itu akan menoleh ke belakang untuk menyelidiki. Akibatnya, kedua saudari itu tiba-tiba kehilangan warna mereka, berbalik dan lari tanpa menoleh ke belakang, dan kemudian diselimuti oleh cahaya abadi Taichu, dan mati. Gua reinkarnasi menghilang dan dikembalikan ke dinding batu. Kemudian Chu Feng sakit gigi dan melepaskan setumpuk kekayaan besar, Taichu Xianguang. Meskipun dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, tampaknya itu hanya lebih kuat dari Qi Ungu yang kacau, yang sangat memberontak. Dia sedikit bersemangat sekarang. Dia benar-benar ingin merampok makhluk yang memegang kertas rune, membakar dupa di sini, menggantinya, dan pergi ke reinkarnasi dan reinkarnasi. Namun, dia memiliki simpul hati. Ketika orang hidup di dunia, mereka ingin menjadi diri mereka yang asli. Dalam kehidupan ini, saya tidak lebih lemah dari yang lain. Mengapa iri? Dalam keadaan normal, saya dapat mencapai ketinggian itu cepat atau lambat. Kemudian Chu Feng melepas ukiran berlian dan melihatnya sendiri. Dia menemukan bahwa itu sedikit berbeda. Gelang itu lebih transparan dan putih. Aku tidak tahu seberapa kuatnya sekarang. Jika kau benar-benar ingin melawannya, apa pengaruhnya? Chu Feng berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia terkejut, karena ukiran berlian itu memancarkan cahaya yang kabur. Di dalam cincin itu, tampaknya membentuk ruang, dan ada energi yang mengejutkannya. Ini, dikatakan sebagai pemborosan yang ekstrim. Itu tidak dapat berevolusi menjadi energi ilahi yang istimewa.
Itu hanya dapat dilempar dan dipukul. Sekarang tampaknya itu akan merosot. Chu Feng sangat senang bahwa senjata itu tidak lagi diam. Dia tidak pergi. Melalui dialog antara kedua saudara perempuan itu, dia belajar sesuatu. Ini mungkin periode yang luar biasa, sehingga mereka dapat datang ke dupa, menemukan jalan pintas, memperoleh ciptaan tertinggi, dan bereinkarnasi dengan ingatan. Chu Feng memutuskan untuk tinggal dan melihat lebih dekat. Benar saja, sehari kemudian, seseorang datang lagi. Kali ini, itu adalah seorang pria dengan ekor naga, sayap burung pipit mawar dan bentuk manusia. Dia tidak tahu ras aslinya. Dia juga memegang selembar kertas rune, ungu, yang diukir dengan rune yang rumit, yang dia silangkan di udara. Kertas rune itu secara spontan menyala di sini dan berubah menjadi dupa. Chu Feng sangat senang sehingga udara ungu melayang di sekitar pergelangan tangannya dan menyatu dengan ukiran berlian. Membuatnya lebih transparan dan mengandung sajak Tao. Pria itu sangat terbuka. Setelah memasuki gua reinkarnasi, dia memulihkan ingatannya dan segera menjadi sangat sombong. Dia berkata, siapapun yang melafalkan nama asliku dapat melihat kehidupan abadi dalam reinkarnasi. Chu Feng melirik ke samping dan melihat sosok tinggi di dalam gua. Dia berpikir, kamu harus bereinkarnasi sendiri. Apakah kamu masih berpura-pura seperti ini? Pop, dia mengambil sebuah batu dan memukulkannya tepat ke bagian belakang kepala pria itu. Aduh, alhasil, pria humanoid tinggi dengan ekor naga dan sayap burung pipit merah itu kabur tanpa menoleh ke belakang. Ia juga mendapat keberuntungan yang tak terbayangkan di sini. Dengan cara ini, Chu Feng duduk di sini selama setengah bulan dan mengantar orang terakhir yang memegang kertas rune. Sebelumnya, ada 8 kelompok orang dan 9 makhluk. Sekarang ia memiliki kelompok ke-9, ke-10. Ini adalah seorang Taois, tetapi ia licik. Ia tampak licik. Sebelum ia membungkuk, ia menatap Chu Feng dari waktu ke waktu, menunjukkan keterkejutan di matanya. Aneh, ada yang salah. Mengapa ada satu lagi? Dari mana ini berasal? Jelas, Taois muda itu hebat. Ia sadar dan tidak tersesat. Ia diam-diam menatap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng memutuskan untuk menyerangnya dan merampok kekayaannya. Jika tidak, Taois itu pasti menganggapnya tidak normal. Bang, pada saat kritis, ketika Taois itu curiga, Chu Feng menghancurkan ukiran berlian itu. Setelah menikmati beberapa persembahan dupa, ukiran berlian itu menjadi semakin luar biasa. Sekarang ketika terbang turun, pendeta Tao yang licik itu berteriak dan jatuh ke langit. Pada saat ini, kertas rune hitam di tangannya telah menyala secara spontan, dan lubang reinkarnasi di dinding batu telah terbuka terlebih dahulu. Chu Feng melompat turun, memadamkan dupa dengan kotak batu, dan membuatnya tampak seperti kertas rune hitam. Namun, satu sudut kertas simbol hitam itu hilang. Jelas bahwa satu sudut telah terbakar dalam waktu yang singkat itu. Chu Feng ingin pergi dan tinggal di sini terlalu lama. Namun, dia tidak bisa menyeberangi jurang itu sendiri, jadi dia merampok kertas rune pendeta Tao yang licik itu. Siapa yang menyuruh pendeta Tao itu untuk memata-matainya? Chu Feng awalnya ingin menjarah. Orang ini memukul moncong senjata. Dia melakukannya secara langsung. Hidung lembu, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan mengirimmu ke reinkarnasi. Chu Feng mengangkat pendeta Tao yang setengah pingsan dan melemparkannya langsung ke gua reinkarnasi. Dia hanya tidak tahu apakah dia akan mendapatkan kesempatan terbesar seperti 9 orang lainnya. Kemudian Chu Feng melarikan diri dengan tegas. Dia tidak ingin tinggal di sini. Karena, bersama dengan ban lumpur, dia selalu merasa takut dan khawatir tentang sesuatu yang besar. Aduh, siapa yang menyerang pendeta Tao secara diam-diam? Aku belum mempersembahkan dupa. Upacara belum selesai. Bagaimana aku bisa terlempar ke dalam gua? Chu Feng memegang kertas rune hitam di tangannya. Ketika dia menyeberang di udara, ini adalah suara terakhir yang dia dengar di atas jurang. Kemudian dia menghilang dan melarikan diri dengan tegas. Jimat ini terlalu memberontak dan dapat berjalan bebas di sini. Selain itu, jika Chu Feng tidak dapat memikirkannya suatu hari, ia dapat datang ke sini untuk memilih jalan reinkarnasi dan reinkarnasi. Ia tidak akan mendapatkan kesempatan di gua reinkarnasi dan memiliki kualifikasi Tianying dan Xianying dapat dikatakan bahwa memegang kertas rune hitam ini dapat dianggap sebagai kesempatan langka untuk memilih jalan masa depan Anda sendiri. Begitu Anda pergi ke reinkarnasi, Anda akan memiliki titik awal yang sangat tinggi,
mulai dari Tianying dan Xianying. Chu Feng sangat puas. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya, membawa rune yang mengejutkan ini adalah semacam kepercayaan diri, yang merupakan kartu yang tak terbayangkan. Dia cukup dalam suasana hati yang baik dan pergi jauh-jauh. Dia menyeberangi gurun Gobi, menyenandungkan minor, dan menyanyikan lagu-lagu cinta di jalan reinkarnasi. Itu sedikit genit. Namun, di belakangnya, di gua reinkarnasi di sisi lain jurang, Tao muda itu menangis dan meneriaki pelecehan. Paman kedua kakekmu, bajingan mana yang mencuri kesempatan pendeta Tao? Wuliang Tianzun, aku mengalahkan kakek keduamu dan melafalkan namamu setiap hari. Pada akhirnya, kau tidak melindungiku. Aku akan kembali dan menjadi iblis. Aku akan keluar. Paman kedua Wuliang Tianzun, istimewa. Pendeta Tao itu mengutuk lagi dan lagi, lalu dia menangis lagi. Selain itu, dia siap untuk tinggal di sini dan mencari peluang di gua reinkarnasi. Chu Feng melarikan diri sepanjang jalan dan bersenandung minor. Dia menyeberang di udara dan memegang kertas rune hitam. Dia sangat cepat. Dia menemukan makhluk-makhluk kering itu di padang pasir, membawa pisau panjang, menutup mata padanya dan mengabaikannya. Tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dia siap untuk berbalik dan berlari ke ujung jalan reinkarnasi. Sekarang dia tampaknya khawatir. Ini adalah jalan neraka. Tidak ada halangan. Jauh lebih dapat diandalkan daripada Tongtian Express. Chu Feng menghela nafas. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya keberadaan yang mengerikan apa itu. Dia membuat beberapa rune yang berbeda, yang dapat melindungi orang dari kematian. Itu terlalu memberontak. Kemudian, dia memperlambat langkahnya dan tidak terburu-buru dalam perjalanannya. Saat ini, dia sedikit menyesal. Dia benar-benar harus mengumpulkan 2 rune lagi. Masing-masing adalah harta karun tertinggi dan tidak dapat menukar hidupnya. Lagi pula, aku terlalu lembut hati untuk melakukan lebih banyak tangan hitam. Dia tidak terburu-buru. Dia dengan hati-hati mengamati roh-roh perkasa ini di sepanjang jalan. Sebelum kematiannya, dia adalah orang yang kuat. Makhluk biasa tidak memenuhi syarat untuk memulai jalan ini. Dia bertindak ke arah yang berlawanan, jadi beberapa makhluk yang sangat kuat dan memberontak sekarang, karena naluri tertentu, selalu menyerangnya. Baiklah, kenali lebih banyak kerabat. Mungkin akan sangat berguna di masa depan. Chu Feng merenung. Kemudian, dia melihat yang sangat ganas, terutama tubuh jiwa super, atau makhluk yang dekat dengan tubuh jiwa super. Dia bergegas dan mengukir kata-kata, yang cukup tidak terkendali. Kekerabatan semacam ini sama sekali tidak rumit, karena mereka memanggilnya paman. Dia mengukir kata-kata pada makhluk-makhluk itu, pamanku adalah Chu Feng. Kecuali jika seseorang terlihat sangat enak dipandang dan membuatnya merasa seperti mata, misalnya, dia melihat burung abadi betina dengan sayap yang cemerlang, yang menulis, saudara laki-lakiku adalah Chu Feng. Jika orang tahu bahwa dia berani meletakkan tangan hitam pada beberapa makhluk yang diduga burung mayat hidup, naga asli, dan burung pipit mawar di jalan ini, dia akan tercengang dan mengutuk, itu terlalu jahat. Dengan cara ini, Chu Feng berjalan dan berhenti, meninggalkan gurun Gobi, memasuki jalan berbintang, dan kemudian mulai mendekati kota mati tempat batu giling itu berada. Sepanjang jalan, dia tidak menganggur. Dia menjadi semakin terampil dalam menulis huruf dan menjadi pekerja yang terampil. Bahkan jika dia mengenali kerabat dan keponakan dalam kelompok, Chu Feng jauh lebih cepat daripada ketika dia datang, karena dia memiliki kertas rune hitam di tangannya dan salib di udara, yang menghemat banyak waktu daripada berjalan di jalan. Kemudian dia berjalan ke arah yang berlawanan, berjalan melalui pasukan spiritual, melangkah melalui portal, kembali melalui jalan kuno, dan melihat pelat penggilingan batu besar lagi. Pada saat ini, dia kembali ke kota cahaya yang mati lagi. Jika aku benar-benar tidak dapat menemukan jalan kembali ke dunia luar, aku akan hidup kembali. Dia enggan melakukan itu, tetapi jika pada akhirnya tidak ada jalan, itu juga merupakan pilihan. Batu giling berputar perlahan, dan lumpur daging dan darah mengalir keluar dan jatuh di bawah. Ini hanyalah kolam lumpur darah yang sangat besar, yang kemudian terurai menjadi energi asli. Sejumlah besar tubuh roh muncul dari sana, datang ke sini melalui jalan yang telah ditetapkan, mendengarkan lagu jiwa, menerima panggilan, dan memulai jalan reinkarnasi. Chu Feng memiliki kepala yang besar. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat pergi dari tempat lain. Ada tirai cahaya yang menghalanginya. Dia hanya dapat kembali melalui jalan asli.
Ini berarti dia harus mandi dalam lumpur darah dan kemudian dihancurkan oleh pelat penggiling lagi. Ini membuatnya tidak nyaman. Dia basah kuyup dengan lumpur daging orang mati dan darah berbagai makhluk. Itu terlalu, rasa berat, bagi kebanyakan orang. Untungnya, ada selembar kertas rune hitam. Kalau tidak, aku tidak bisa terbang ke sini dan memenjarakan tubuh asliku. Aku tidak bisa bergegas ke pelat penggilingan. Chu Feng berbisik pelan. Sambil memegang hidungnya, dia terbang ke udara dengan bantuan kertas rune hitam, memasuki celah di antara dua pelat penggilingan besar, duduk dan menyaksikan orang bijak berubah menjadi lumpur dan ampas tulang memercik di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia juga menyaksikan sekelompok makhluk tingkat arhat emas mengepulkan bunga darah, dan kemudian, seperti memeras susu kedelai, darah meraung dan jus mengalir. Akhirnya, Chu Feng bergegas keluar dari lubang batu kilangan. Wajahnya hijau. Dia melihat ke belakang dan langsung muntah. Kemudian dia lari tanpa melihat ke belakang. Dengan kertas rune hitam di tangannya, dia meninggalkan area itu dengan mulus, lalu memanjat tembok, berbalik langsung keluar dan melarikan diri dari kota cahaya yang mati. Jalan reinkarnasi ini benar-benar bagus. Wajah Chu Feng memucat dan menatap kertas rune hitam di tangannya. Dia memuntahkan seteguk cairan lambung lagi dan menjauh dari kota mati. Dia benar-benar muak. Selain itu, dia berlari keluar dari area medan perang di luar kota dalam satu tarikan napas. Sekarang dia ingin muntah ketika dia melihat daging dari semua jenis burung dan hewan langka, yang tidak terbayangkan di masa lalu. Di masa lalu, burung pemangsa langka dan binatang roh itu semuanya adalah makanan lezat baginya, tetapi sekarang dia selalu dapat berpikir untuk memeras susu kedelai dan memercikkan semua jenis cairan biologis. Chu Feng hampir menangis. Di masa depan, diperkirakan semua jenis makanan lezat tidak dapat dimakan, karena akan ada terlalu banyak asosiasi ketika dia melihatnya. Baginya, itu adalah bahaya besar dalam hidup. Pada saat ini, Taois muda itu juga menangis di gua reinkarnasi, menggemakannya dari jauh. Akhirnya keluar, Chu Feng menyingkirkan kertas rune hitam dan memasukkannya ke dalam botol ruang angkasa. Berdiri ratusan mil jauhnya dari kota mati, dia tampak pucat dan menghela napas. Keempat bidang itu masih gelap. Kecuali kota mati yang terang dan cemerlang, area lain adalah kehancuran dan kegelapan yang tak berujung, dan tidak ada vitalitas. Hah! Pupil mata Chu Feng tiba-tiba menjadi cerah dan wajahnya menunjukkan warna yang berbeda. Dia melihat kelainan di area ini. Dia telah mengaturnya sebelum dia pergi. Jika makhluk itu jatuh di kakinya, dia bisa merasakannya. Ada bidang kecil yang tidak begitu dalam tetapi sangat rahasia. Dia melihat perubahan di bidang ini, yang menunjukkan keberadaan makhluk. Qin Loyin, Chu Feng, menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Wanita ini tidak mati. Di ruang ini, ada keheningan yang mematikan. Dia hampir memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup lain kecuali dia dan Qin Loyin. Dia berhenti di sini dan menghitung waktu dengan hati-hati. Dia mengambil sirkuit roda, lalu duduk di sana selama beberapa hari di akhir, dan menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang lagi. Itu bisa bertambah hingga lebih dari sebulan. Tidak diragukan lagi bahwa begitu Qin Loyin mendekati kota mati, dia akan mati. Namun, saya rasa dia tidak akan melakukan hal bodoh semacam itu. Ketika jaraknya jauh, Ki kota mati akan mencabik-cabik daging orang. Evolutor yang kuat dapat memperingatkan terlebih dahulu. Chu Feng tidak terlalu terpengaruh karena dia memiliki kotak batu. Operasi perburuan Dewi resmi dimulai. Dia berkata begitu pada dirinya sendiri. Bumi itu luas, berwarna merah tua, dan sangat sunyi. Tampaknya tidak ada makhluk yang berkembang biak sejak zaman kuno. Chu Feng berjalan sendirian di tanah yang kosong dan dingin seperti itu. Jika Anda adalah orang biasa, Anda pasti akan bingung. Chu Feng sangat tenang. Dia telah berjalan di jalan reinkarnasi. Dia sama sekali tidak peduli dengan keheningan yang tidak normal ini. Sambil mencoba mencari jalan ke dunia luar, dia mencari jejak Qin Loyin dan bersiap untuk memburu wanita yang sangat populer di langit berbintang dan dianggap sebagai dewi yang sempurna oleh para evolusionis muda dari semua kelompok etnis. Ini adalah kelanjutan dari pertempuran Kunlun. Chu Feng mulai mengatur medan di sepanjang jalan, siap untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun, Qin Loyin tidak pernah muncul dan menghilang. Dalam proses ini, Chu Feng, sambil mencari jalan keluar, menahan muntah dan kembali ke medan perang di luar kota Guangming berkali-kali. Menghadapi mayat-mayat gunung dan laut,
dia memahami segel tinju dan mempraktikkan berbagai rahasia. Ada niat tinju yang tak tertandingi dan jejak kendo yang tak tertandingi di sini, yang sangat mendesak, tetapi itu dapat mendorongnya untuk memahami Tao dan secara efektif meningkatkan kekuatannya. Bagi orang luar, itu adalah tempat pembunuhan dan kuburan kematian, tetapi bagi Chu Feng, itu adalah tempat yang meningkat. Di luar, para wali dari Tanah Suci Dayang, bersama dengan sekelompok ahli, sedang berdiskusi secara diam-diam. Mereka semua adalah wali yang kuat dari semua kelompok etnis terakhir kali, siap untuk membuka api penyucian Kunlun lagi. Namun, sebelum itu, mereka gagal beberapa kali, karena ruang api penyucian ini tidak dapat dibuka jika Anda ingin membukanya dalam jangka pendek. Sebelumnya, itu juga melalui pengorbanan dan mempersembahkan esensi darah para wali dari semua bangsa untuk membuka celah. Sekarang, itu membutuhkan lebih banyak pengorbanan. Sudah terlambat, bahkan jika Luo Yin memiliki jimat kematian dan benih spiritual milikku, itu hanya 2 kehidupan lagi. Orang suci wanita dari Tanah Suci Dayang itu cemas dan sangat kesal. Dia bergabung dengan orang-orang untuk keluar semua dalam waktu dekat dan membuka api penyucian lagi. Di api penyucian, Chu Feng keluar dari kota cahaya yang mati dan jauh dari daerah ini. Dia berusaha untuk menyelesaikan masalah masa depan Qin Loyin sesegera mungkin. Chu Feng memiliki sejumlah besar magnet yang diukir di tubuhnya. Begitu dia bertemu, dia mengorbankan magnet di seluruh langit. Ladang berukuran sedang itu dapat diatur dalam sekejap. Ia yakin bahwa ia dapat menjebak Dewi Tanah Suci Dayang dan menangkapnya hidup-hidup. Wah, ada jejaknya. Ketika Chu Feng dengan hati-hati mendekati tempat awal ia pertama kali jatuh ke api penyucian, ia menemukan petunjuk. Qin Loyin seharusnya sudah lama aktif di daerah ini, meninggalkan beberapa jejak. Seperti yang ia duga, pihak lain berkeliaran. Di tempat itu, mungkin menunggu pertolongan. Saya yakin bahwa leluhur Tanah Suci Dayang memiliki cara untuk membuka tempat ini dan menyelamatkannya dari kesulitan. Wanita ini juga mencariku dan ingin memburuku. Chu Feng menunjukkan ekspresi dingin. Dia menemukan beberapa susunan, seperti guntur langit kecubung. Jika dia tidak sengaja menginjaknya, dia mungkin akan hancur saat dipicu oleh energi yang kuat. Guntur langit kecubung dari Tanah Suci Dayang jelas bukan hal yang biasa. Itu seharusnya dapat meledakkan jenius teratas. Keturunan ini tentu saja meremehkan untuk membawa hal-hal biasa bersamanya. Lihat kemana kamu akan pergi kali ini. Chu Feng tersenyum dingin. Dia percaya dia bisa tertawa sampai akhir. Jika dia bertemu, dia bisa berhasil memburu satu sama lain. Segera setelah itu, dia menemukan beberapa kata di tanah, yang merupakan bahasa umum di alam semesta. Chu Feng secara kasar dapat mengenalinya melalui bagian pembelajaran otak cahaya ketika dia berada di bumi beberapa waktu yang lalu. Chu Feng, penuh dengan kejahatan dan terkenal, harus membunuh dan mati. Tidak diragukan lagi bahwa inilah yang dikatakan Qin Loyin, mengekspresikan kebencian dan pembunuhan. Chu Feng tampak dingin dan berkata pada dirinya sendiri, ikat kamu ke tanah. Aku melihat bagaimana kamu dapat mengandalkan diri sendiri dan menjadi seorang dewi kegelapan menyelimuti area ini. Kecuali cahaya kota mati yang jaraknya ribuan mil, area lain selalu gelap dan sangat sunyi. Chu Feng mencari Qin Loyin dengan saksama. Dia tahu bahwa pihak lain punya rencana dengannya dan berusaha memburunya. Daripada disergap secara tidak sengaja oleh pihak lain, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk menyelesaikan pewaris Tanah Suci Impian ini terlebih dahulu. Chu Feng tidak berani ceroboh. Bahkan jika dia sudah sepenuhnya siap dan mengira dia bisa mengendalikan pihak lain, dia masih sangat berhati-hati dan waspada. Bagaimanapun, pihak lain lebih tinggi darinya. Meskipun medan perangnya kuat, jika terjadi kesalahan, biarkan pihak lain keluar dari masalah. Begitu mereka melarikan diri, akan sulit untuk berburu lagi lain kali. Di malam hari, Chu Feng seperti hantu yang bepergian di tempat terpencil ini. Tanpa sengaja, dia mendongak dan melihat semua jenis meteorit tergantung di udara. Dia mengerutkan kening. Apakah Qin Loyin ada di udara? Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa ruang ini menekan evolusionis dan tidak dapat terbang dalam keadaan normal, tetapi asteroid dan meteorit ini dapat ditampilkan. Sungguh aneh. Chu Feng semakin serius dan berjalan tanpa suara. Hasilnya, dia menemukan petunjuk tidak hanya di tanah, tetapi juga pada meteorit di udara. Ada guntur langit ametis, gadis melamun ini benar-benar kejam. Chu Feng lebih dingin. Dia merasa bahwa begitu dia bertemu, dia harus mati.
Dia tidak bisa berpikir dengan baik. Dia merasa bahwa dia akan dapat menangkapnya hidup-hidup. Dia adalah musuh yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah kesombongan teratas generasi muda di alam semesta. Selama perang di luar Gunung Kunlun, aku merampoknya. Mengapa dia masih memiliki senjata pembunuh besar seperti ametis Tianlei? Di mana dia menyembunyikannya? Chu Feng menunjukkan warna yang berbeda. Dia pikir itu adalah kesalahan. Pada saat itu, dia seharusnya melihatnya di dalam dan luar dengan mata emasnya. Wanita itu memiliki harta ruang angkasa lain yang belum ditemukan. Chu Feng seperti hantu. Dia tidak menyentuh tanah. Dia terbang melewati tempat ini, tetapi dia tidak dapat menemukan Qin Loyin, yang membuat wajahnya lebih bermartabat. Pihak lain pasti tidak mati. Dia tidak dapat menemukannya karena dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia melompat, dengan kekuatan lompatan yang kuat, dengan mudah melesat ke udara setinggi ratusan meter, mendarat di batu besar. Yang mengambang, lalu melompat lagi dan terus melangkah ke langit. Dia merasa bahwa Qin Loyin mungkin ada di sana. Jika dia menunggu pertolongan, dia mungkin berada di langit tempat kekosongan itu retak sebelumnya. Dia memiliki kertas rune hitam, yang dapat terbang di ruang ini, tetapi bersinar dan terlalu mencolok di malam hari. Mudah untuk menjadi sasaran serangan Qin Loyin. Akhirnya, dia memanjat agak jauh dan menemukan lagi bahwa ada jejak yang ditinggalkannya, sangat halus. Aku mengerti kemana kamu pergi. Chu Feng merasa bahwa jika dia memahami pikiran masing-masing, kedua belah pihak mungkin akan bertemu satu sama lain, dia benar-benar bisa bersembunyi di antara meteorit di langit. Dia merasa bahwa dia tidak muncul selama lebih dari sebulan. Pihak lain seharusnya ceroboh. Mungkin dia mengira dia sudah mati. Jika aku tidak dapat menemukanmu lagi kali ini, aku akan mengambil inisiatif untuk mengungkap dan menarikmu. Dia tidak ingin bergerak dengan mudah dan menarik pihak lain, karena itu adalah keuntungan dalam kegelapan. Chu Feng tidak bergerak cepat. Ia mengira bahwa ia memiliki beberapa rencana untuk saling memburu, tetapi ia hampir tertembak oleh senjata sihir kuno, yang telah sepenuhnya terbongkar. Ia dengan jelas memberitahu Qin Loyin bahwa ia masih hidup dan beberapa rencana akan sangat berkurang. Ia belum muncul selama sebulan. Secara alami, ia akan membuat pihak lain ceroboh dan bahkan mengira ia sudah mati. Tetapi sekarang ia muncul begitu tiba-tiba, sungguh buruk untuk membiarkan pihak lain memperingatkan. Ia berhenti tiba-tiba, lalu berbalik ke kota mati dan tidak pergi jauh. Ia kembali lagi dalam sekejap. Maaf, teman-teman, tolong biarkan aku memilih dua tubuh. Bagaimanapun, jiwa kalian telah hilang dan tidak ada gunanya meninggalkan kulit ini. Chu Feng mengaku bersalah, dan kemudian melihat dengan saksama di medan perang di luar kota. Ia memilih makhluk humanoid terlemah, tetapi sebenarnya tidak ada yang lemah di medan perang ini. Makhluk-makhluk di sini, satu persatu, sangat tinggi. Di masa lalu, mereka semua adalah guru besar. Chu Feng berpikir bahwa orang-orang terburuk di bawah pasti juga adalah arhat emas. Kalau tidak, daging mereka akan membusuk dan tidak akan terawetkan. Untungnya, ini adalah sisa-sisa dari masa lalu. Energi dalam tubuh secara bertahap habis di bawah erosi waktu, dan ketangguhan fisik telah melemah ke tingkat terendah. Tidak ada keabadian sejati di dunia ini. Tidak peduli seberapa hebat keberadaan atau perkakas, jika mereka ceroboh, mereka pada akhirnya akan terputus oleh waktu dan tenggelam oleh debu sejarah. Chu Feng memilih dua mayat yang memuaskan, menghiasinya dan memasukkannya ke dalam gelang ruang angkasa. Dia pernah menekan begitu banyak putra dan orang suci dewa. Dia memiliki terlalu banyak barang rampasan. Dia pernah meninggalkan sekumpulan produk berkualitas tinggi tanpa kekurangan alat sihir ruang angkasa. Chu Feng pergi sejauh ratusan mil. Kemudian dia menyelinap dan mencari Qin Loyin sepanjang jalan. Kali ini, dia tidak boleh membuat kesalahan. Kalau tidak, akan semakin sulit untuk saling menangkap dan membunuh. Hari-hari ini, dia disiksa oleh mantra kuno dan hampir mati. Itu benar-benar berbahaya dan berbahaya. Chu Feng tidak terlihat begitu baik. Niat membunuhnya membumbung tinggi di dalam hatinya. Dia ingin segera menangkap keturunan dari tanah suci Dayang. Namun dari sudut pandang lain, dia mengagumi cara pihak lain. Cukup kejam baginya untuk mengatakannya. Chu Feng berjongkok dan melihat dengan saksama. Qin Loyin menghantui tempat ini. Benar saja, dia pernah melacak ke sini. Namun, dia jelas tidak berani melangkah cukup dekat ke kota mati. Chu Feng berjalan sepanjang jalan dan melihat medan. Sayangnya,
beberapa bidang yang dia atur sebelumnya tidak terpicu, dan pilihan jalur perjalanan pihak lain sangat hati-hati dan agak tidak menentu. Wanita itu sangat berhati-hati dan intuitif, menghindari banyak bidang. Chu Feng berpikir di posisi lain dan berpikir mengikuti pikiran Qin Loyin. Dia berpikir bahwa pihak lain mungkin berjalan di sekitar kota mati untuk menemukan jejaknya. Mungkin, pihak lain siap untuk mengumpulkan tubuhnya pada awalnya. Bagaimanapun, begitu terkena senjata sihir kuno, daging arhat emas akan runtuh dan rohnya akan runtuh. Untungnya, anak panah kecil itu tidak menembus tubuhnya. Dalam perjalanan, dia merasakan beberapa peluang pembunuhan, membuka matanya dan melihat beberapa pengaturan. Ada lonceng hitam yang menakutkan, dan bubuk yang mirip dengan tanah, yang tercampur di tanah dan hampir tidak dapat dilihat. Mata Chu Feng dingin. Jika dia ceroboh, dia mungkin mendapatkan cara lain. Itu adalah bubuk yang paling tidak mencolok. Itu menakutkan. Itu adalah bubuk pelebur jiwa. Begitu terkontaminasi dan memasuki tubuh, sulit untuk menyingkirkannya. Itu dapat membunuh jiwa orang. Di mata para evolusionis muda dari semua kelompok etnis di alam semesta, Qin Loyin adalah dewi yang sempurna. Dia tidak dapat menemukan kekurangannya. Dia bisa disebut luar biasa dan tak tertandingi. Namun, jika Anda benar-benar bertarung dan tahu sesuatu, ini adalah orang yang sangat berbahaya. Pembunuhannya sangat ganas dan cukup kejam. Sangat mudah untuk menderita kerugian besar jika Anda hanya menatapnya. Jika dia tidak cukup kuat, mengapa dia bisa berada di antara beberapa yang teratas dalam kekuatan generasi muda di alam semesta? Chu Feng membuat lingkaran besar dan membuat beberapa kesimpulan. Selanjutnya, dia berjalan sepanjang jalan ke sirkuit di sepanjang petunjuk, siap untuk memulai tata letak. Akhirnya, dia menentukan suatu area. Belum lama ini, Qin Loyin menghantui area ini, dan kesalahan waktu tidak akan melebihi 1 jam. Ini adalah hasil pengamatan lapangannya. Setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan guntur langit kecubung di bawah sepotong kerikil dan kotak kayu hitam di celah tanah. Tentu saja, itu sangat berbahaya. Kemudian, Chu Feng mulai mengatur lapangan di sekitar sini. Mereka semua adalah medan pembunuhan, lapis demi lapis, yang sangat mematikan. Tidak, kita harus berubah untuk membuat lapangan dapat dikendalikan. Chu Feng berpikir sedikit. Dia menemukan bahwa Qin Loyin sangat waspada dan tajam. Dia berjalan dengan godaan. Jika dia menyentuh medan dan mundur sedikit, dia mungkin tidak akan bisa menjebaknya. Selanjutnya, Chu Feng mulai memperbaiki dan mengatur ulang di sekitar area ini. Ada banyak bahan magnet di gelang luar angkasanya. Setelah pengaturan terakhir, dia memeriksanya dan yakin tidak ada masalah. Dia mengeluarkan tubuh dari gelang luar angkasa dan mengenakan pakaiannya sendiri untuk itu. Pada saat yang sama, Chu Feng memotong pergelangan tangannya dan meneteskan darah pada pria itu. Dia memikirkannya dan mengatur tubuh alternatif lain seperti ini. Akhirnya, Chu Feng membangun medan tak terlihat dan menyembunyikannya. Baiklah, operasi perburuan dimulai. Dengan suara keras, dia melempar salah satu mayat dan mengenai area target di kejauhan. Akibatnya, guntur kecubung meledak di sana. Pemandangan itu sedikit menakutkan, seperti runtuhnya bumi. Dalam jarak 1 mil, tanah berubah menjadi magma, dan naik ke langit. Pada saat yang sama, petir saling terkait untuk menerangi langit malam yang gelap. Chu Feng menyeramkan. Jika dia tidak sengaja melangkah masuk, dia akan terbunuh. Kekuatan guntur langit kecubung terlalu menakutkan. Diperkirakan orang-orang di tingkat visualisasi dan tingkat yang lebih tinggi harus diledakkan menjadi terak dan akan mati. Ketika Anda memikirkannya dengan saksama, Qin Loyin adalah evolutor tingkat tinggi yang melampaui tingkat visualisasi. Guntur Tianlei kecubung yang dikuasainya secara alami untuk menghadapi mereka yang melampaui visualisasi. Chu Feng menghela nafas. Untungnya, medannya diatur cukup di luar, jika tidak, diperkirakan beberapa akan hancur. Kemudian dia tersenyum. Tubuhnya benar-benar kuat. Itu terkoyak oleh ledakan itu. Beberapa potongan besar terbang ke atas dan tidak ditelan oleh petir dan magma. Pada saat yang sama, ia memiliki pemahaman baru tentang makhluk-makhluk di luar kota mati, yang merupakan mayat terburuk yang ia temukan. Kemudian, angin Chu sangat mengagumkan dan menyerbu sebuah kotak kayu hitam di magma. Kotak itu tidak terbakar menjadi abu, tetapi terbuka. Sebuah bilah patah berwarna merah terang terbang keluar darinya. Dengan suara mendesing,
bila itu memotong tubuh-tubuh di langit dan berubah menjadi tubuh-tubuh yang lebih kecil. Made, Qin Loyin, kau cukup kejam. Jika Chu Feng tidak menguasai medan, peka terhadap tren gas bumi, dan memiliki mata emas, ia akan menemukan bahwa ini adalah tempat yang berbahaya. Jika yang lain mati, tidak akan ada keraguan. Kemudian Chu Feng berhenti bergerak dan berbaring diam di sini, menunggu Qin Loyin muncul. Ia memilih di sini untuk dengan sengaja memicu tongkat pembunuh yang ditinggalkan oleh pihak lain, hanya untuk memikatnya dan membunuhnya. Pergerakan di sini terlalu keras. Gerakan itu menerangi langit malam yang gelap dan sangat menarik perhatian. Diperkirakan Anda dapat melihatnya ratusan mil jauhnya. Karena kilat dan magma melesat ke langit gelap setinggi puluhan mil, terlalu kuat dan menyilaukan. Benar saja, waktunya tidak terlalu lama. Ada gerakan di kejauhan. Seseorang datang dan memotong langit. Ketika mereka sampai di dekatnya, tidak ada gerakan. Sekilas, berhasil membawa ular keluar dari gua. Bahkan jika Chu Feng bersembunyi di lapangan tempat dia bisa menyembunyikan bentuk tubuhnya, dia sekarang menahan napas karena takut ketahuan. Dia seperti fosil, menyatu dengan langit dan bumi, dan semua jenis tanda vital menghilang. Kemudian, dia melihat sosok seperti hantu, dengan rambut berserakan, memasuki lapangan. Pada saat ini, magma tidak lagi mendidih dan hampir memadat. Dia menginjak batu panas dan sesekali batu merah semi cair dan cairan, jadi dia menerobos masuk dan melihat sisa tangan yang patah di tanah. Chu Feng akan meluncurkan lapangan dan mengaktifkannya. Namun, hatinya tergerak dan dia akhirnya menahan diri. Karena dia pikir Qin Loyin tidak biasa, sangat berhati-hati dan kuat. Tidak mudah untuk menghadapinya. Yang terpenting adalah bagaimana wanita itu memakai rambut. Memikirkan hal ini, dia bergerak dalam hatinya, dan kemudian mengorbankan tubuh lain, diam-diam mendekati lapangan di depan. Mayat itu telah mengenakan pakaian Chu Feng dan diolesi dengan esensi darahnya. Dengan napasnya yang kuat, Chu Feng membagi seberkas kekuatan mental untuk mengendalikannya. Dengan dentuman gada emas ungu, dia tiba-tiba memukul bagian belakang kepala Qin Loyin dan membunuhnya. Gada emas ungu itu meledak menjadi api ungu terang, dan pada saat yang sama, itu juga meledak menjadi cahaya listrik. Itu adalah senjata pembunuh besar yang direbut Chu Feng dari seorang putra dewa. Qin Loyin, mati. Chu Feng mengirimkan gelombang roh di dalam tubuh untuk menyampaikan makna ini. Bang! Wanita Huo itu berbalik dan tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mencengkeram tubuh itu. Rambutnya acak-acakan. Namun, didorong oleh aliran udara, rambutnya terangkat untuk memperlihatkan wajah aslinya. Palsu, wajah wanita itu kaku, seperti boneka. Itu bukan Qin Loyin sendiri. Dia sebenarnya boneka, yang dikendalikan olehnya. Hati Chu Feng dingin. Untungnya, dia tidak mengaktifkan medan dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, dia akan tertipu. Itu tidak akan membawa ular keluar dari lubang, tetapi menakut-nakuti ular itu dan menyebabkan masalah besar. Bang! Setelah wanita boneka itu disambar petir, bagian yang rusak terbakar oleh api, tetapi satu tangan masih menusuk tubuh mayat itu. Kamu, Qin Loyin, cukup jahat. Secercah roh Chu Feng berfluktuasi di dalam tubuh dan berteriak seperti ini. Kemudian, dia merasa tidak enak badan. Cakar itu membawa bubuk jiwa untuk menghancurkan jiwanya. Roh itu berhenti dengan tegas dan pergi dari sana. Saat berikutnya, tubuh itu jatuh ke tanah, terlempar, lalu menghilang. Dalam kegelapan, Chu Feng menyeka keringat dingin. Qin Loyin benar-benar sulit dihadapi. Dia sangat berhati-hati dan kejam. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan masuk sendiri. Kemudian dia menemukan bahwa tubuh itu mulai membusuk. Itu mengalami semua jenis korosi. Wanita boneka itu sedikit mengerikan, tetapi pada saat ini, boneka itu juga hancur berantakan dan semua jenis komponen logam jatuh ke tanah. Chu Feng diam, tidak bergerak, dan tidak bergerak. Tidak lama kemudian sosok Qin Loyin muncul, diam dan mengawasi dari kejauhan. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya yang seputih salju dan membombardir di sana. Petir menyambar dan menghantam tanah di dekatnya. Dalam sekejap, petir dan guntur, pasir dan batu beterbangan, dan bumi terbelah. Chu Feng mengerutkan kening. Dewi yang sempurna di mata orang-orang muda dari semua kelompok etnis benar-benar tidak sederhana. Pada saat ini, dia tidak tenang dan sedang menguji. Qin Loyin tahu dia tahu medan itu. Bahkan jika dia melihatnya mati,
dia masih waspada dan sangat berhati-hati. Chu Feng merasa bahwa dia telah membuat medan itu dapat dikendalikan. Jika dia tidak mengaktifkannya, medan itu tidak akan terekspos. Bahkan bagian yang rusak tidak memperlihatkan kekuatannya. Akhirnya, Qin Loyin masuk dan berjalan dengan ringan. Dia sedikit lega. Chu Feng tersenyum. Wanita itu akhirnya memasuki guci dan Dewi Pemburu mulai menutup jaring. Kemudian, dia dengan tegas mengaktifkan medan itu tiba-tiba, satu garis demi satu menyala di tanah, seperti besi cair panas yang mengalir di sepanjang alat abrasif, terutama cemerlang di malam hari. Kemudian, dengan ledakan, banyak pola teratur dan tidak teratur muncul di semua arah, yang sangat rumit, dan semua garis itu sangat menyilaukan. Medan diaktifkan. Ada lampu-lampu indah di bumi. Awalnya, mereka hanya bersinar, dan kemudian mereka sangat menawan, dan semua jenis kecemerlangan muncul pada saat yang sama. Intimidasi Chu Feng terhadap Qin Loyin tentu saja merupakan sebuah harapan. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan akan menangkap dan membunuhnya sesegera mungkin. Dia dapat melihat bahwa meskipun pihak lain jatuh ke tanah, dia tidak kehilangan kekuatan tempurnya. Dia masih menunggu serangan balik. Chu Feng menambahkan beban pada ini dan menawarkan magnet lagi untuk membangun medan yang kompleks. Pada saat ini, medan tersebut mencapai 13 kali lipat. Qin Xiaoniu, nikmatilah perlahan-lahan. Aku memanggang dan minum di luar dan melihatmu memecahkan ladang sambil makan. Chu Feng berteriak, sebenarnya, dia tidak bisa memanggang. Sekarang dia ingin muntah ketika melihat hal-hal itu. Wajah Qin Loyin dingin, dan roknya yang berwarna-warni mengeluarkan suara berderak. Dia tahu bahwa semua ini disengaja. Dia mempermalukannya dan membuat pikirannya tidak teratur, sehingga dia akan memasuki situasi putus asa dan dibunuh atau ditangkap hidup-hidup. Chu Feng, kamu mencari kematianmu sendiri. Ketika aku keluar dari masalah, kamu akan menjadi pelayan tanah impian yang murni. Semua orang dapat memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu. Klik, pakaiannya yang berwarna terang rusak lagi, memperlihatkan banyak kulit seputih salju. Simbol medan terlalu padat. Saat berbicara, dia masih mencekiknya. Bunuh. Chu Feng menyadari bahwa wanita itu masih memiliki kartu. Sangat sulit untuk dibunuh. Dia tidak memiliki keraguan. Dia meningkatkan ke-13 medan ke kondisi terbaiknya, dan kemudian mulai bertahan. Dia sekarang adalah penguasa medan. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki cara yang sangat baik. Memberinya waktu untuk mengatur medan pasti dapat membunuh sejumlah besar evolusioner di tingkat visual, yang cocok untuk peperangan kelompok. Pada saat yang sama, dia juga dapat membunuh yang kuat di alam yang lebih tinggi. Medan diselimuti dan semuanya terbunuh. Perlu dicatat bahwa pada tingkat visualisasi bakat, dia dapat membunuh musuh dengan cara ini hanya dengan mengandalkan medan, bukan menurut cara evolusi. Chu Feng telah menyadari bahwa bakat medannya lebih baik daripada bakat evolusinya, dan dia perlu menggali dengan keras. Sejak saat itu, dia akan terbang dengan kedua sayap. Baik medan maupun evolusi akan membutuhkan waktu untuk berlatih. Ledakan, simbol-simbol medan padat, seperti sungai bintang yang bersinar. Satu demi satu bintang terhubung dan berputar untuk membentuk pemandangan yang luar biasa. Chu Feng mendorong medan ke ekstrim, yang merupakan kekuatan pamungkas yang dapat ia kendalikan. Ia bahkan merasa bahwa ia dapat membunuh para evolusionis yang lebih tinggi dari dua alam imajinasi yang besar. Ini adalah keyakinannya. Setelah mempelajari medan, ia dapat menggunakan kekuatan gunung dan sungai untuk dirinya sendiri, menahan musuh dan membunuh musuh yang kuat dengan kelemahan. Benar saja, energi Qin Loyin sangat mengerikan. Ia seperti perahu di lautan luas, yang akan terbalik dan terbalik kapan saja. Aku rasa kali ini kau tidak akan mati. Chu Feng yakin bahwa medan ini hampir dapat membunuh orang-orang di dua alam besar Gao He. Ledakan. Di sekitar Qin Loyin, 6 senjata meledak terbuka. Semuanya adalah harta karun rahasia yang kuat, tetapi meledak dalam sekejap dan tidak dapat menghentikan kekuatan represif medan tersebut. Ini adalah tempat kematian. Kapan? Sebuah lonceng hitam besar muncul, menyelimuti kepala Qin Loyin, menghalangi simbol medan gunung dan laut untuk sementara waktu, dan memberinya waktu tertentu. Harta karun rahasia keluarga Tao. Masih belum, teriak Chu Feng, menatap perubahan medan sepanjang waktu. Begitu ada cacat dan magnet yang retak, dia akan memperbaikinya pada saat pertama. Jam Tao itu gelap dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ada sosok Tao tua di atasnya.
Itu sangat samar dan berdengung. Ketika jam besar itu bergetar, itu mengeluarkan suara nyanyian khas keluarga Tao. Harta karun rahasia keluarga manapun tidak bisa mati. Chu Feng berhenti minum, didorong oleh medan, dengan suara keras, jam hitam meledak dan tidak dapat melindungi tubuh Qin Loyin. Pecahan logam hitam berubah menjadi cahaya hitam dan kemudian musnah. Namun, Qin Loyin memenangkan waktu singkat untuk membiarkannya mengembangkan beberapa keterampilan rahasia terlarang dan berhasil menampilkannya. Medan terlarang metode pernapasan lamunan. Kali ini, dia tidak hanya menghipnotis semua sel daging untuk melepaskan potensi tak terbatas, tetapi juga menghipnotis keinginan spiritualnya sendiri, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Dia tampaknya menjadi orang yang berbeda, dengan cahaya yang menyilaukan mengalir dari sel-sel tubuhnya, membentuk lapisan pelindung energi seperti baju besi di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, matanya awalnya tumpul, lalu tiba-tiba gelap dan kosong, dan kemudian memancarkan sinar seperti matahari, yang sangat menakutkan. Tidak ada amnesti untuk membunuh. Suaranya dingin dan tenang. Itu benar-benar berbeda dari aslinya. Itu adalah perubahan mendasar dalam perilakunya, kebiasaannya, dan bahkan temperamennya. Saat ini, dia seperti sura perempuan, kejam, dengan hampir tidak ada perasaan manusia di matanya. Seluruh tubuhnya bersinar seperti dewa. Ini adalah area terlarang di tanah suci impian. Mereka tidak hanya dapat memasuki mimpi orang lain dan membunuh orang dalam mimpi, tetapi juga membiarkan diri mereka memasuki mimpi, menghipnotis tubuh dan jiwa, dan melepaskan kekuatan yang paling primitif. Menurut pendapat Dao Tong, ada iblis di hati setiap orang. Setelah dilepaskan, ia akan merobek dunia dan memicu bencana yang mengerikan. Orang-orang memenjarakan iblis dan tidak akan melepaskannya. Tanah suci impian memiliki cara untuk melepaskan patung iblis aslinya, membiarkannya keluar untuk bertarung, dan mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan dari biasanya. Tentu saja, ini akan sangat merugikan diri sendiri. Terkadang Anda mungkin tidak dapat mengusir iblis kembali, dan Anda akan dikuasai oleh diri jahat di dalam hati Anda. Selain itu, kerusakan fisik dan spiritual juga mengerikan, yang dapat menghancurkan diri Anda sepenuhnya. Jika Anda punya pilihan, orang-orang di Tanah Suci Dayang umumnya tidak menggunakan metode rahasia ini di medan terlarang. Ini adalah cara nyata untuk membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Itu bahkan merupakan taktik untuk mati bersama. Qin Loyin melepaskan iblis di dalam hatinya, yang telah menjelmakannya. Dalam sekejap, napasnya mengerikan. Dia menari. Ini adalah metode rahasia di medan tabu. Ini benar-benar berbeda dari tarian sebelumnya. Ini sangat mirip dengan tarian pengorbanan bangsa penyihir dari suku paling kuat di zaman kuno. Untuk sesaat, kekuatan waktu tampaknya mengalir, dan berbagai adegan banjir dan kelaparan kuno muncul. Benar saja, Qin Loyin meledak. Napas energinya mengerikan. Dia bukan lagi dirinya sendiri. Dia didominasi oleh iblis di dalam hatinya dan mengguncang simbol-simbol medan. Daerah ini seperti meletusnya berbagai senjata nuklir, awan jamur bermekaran satu demi satu, dan bahan radioaktif menembus kehampaan. Pemandangannya mengerikan. Anda tahu, ini adalah energi yang disebarkan oleh orang-orang dengan daging dan darah. Ledakan, tabrakan yang hebat, 13 simbol medan saling terkait untuk menekan Siang Qin Loyin. Keturunan Tanah Suci Dayang itu kejam. Matanya seperti matahari keemasan. Ada pemandangan kehancuran surga dan runtuhnya bintang-bintang. Dia hanya memiliki pembunuhan di dalam hatinya. Ledakan, ketika lengan teratai yang berkilauan melintasi kehampaan, itu menghancurkan simbol medan. Ledakan, kemudian, kakinya yang seputih salju berlalu, dan simbol medan lainnya meledak. Gerakannya sangat indah. Dia menari tarian penyihir. Ini adalah keterampilan tabu dan unik dari Tanah Suci Dayang. Dia menunjukkan keterampilan tubuh misterius yang dikombinasikan dengan metode pernapasan. Sebenarnya, tubuh dan jiwanya menari saat ini, tetapi itu adalah tarian kehancuran. Lebih tinggi dari dua alam imajinasi yang hebat. Chu Feng terkejut. Dia melihat keadaan pihak lain. Jika tidak, dia tidak bisa menggoyahkan bidang 13 lipatannya, yang sedikit bertentangan dengan langit. Setelah Qin Loyin menampilkan keterampilannya yang luar biasa di bidang tabu, Sheng Sheng mengangkat dirinya ke tingkat yang hebat. Jika ini terjadi tiba-tiba, siapa yang akan menderita? Klik. Kemudian, bidang berat yang ditambahkan oleh Chu Feng retak dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pokoknya, kamu harus mati hari ini. Mata Chu Feng dingin.
Dia melihat bahwa keadaan pihak lain salah. Jika dia benar-benar ingin bertahan, dia mungkin bisa menang, dan pihak lain mungkin tidak bisa mendukungnya. Namun, dia tidak ingin bersikap pasif karena dia penuh dengan ketidakpastian dan ingin mengendalikan segalanya. Untuk tujuan ini, Chu Feng berusaha sekuat tenaga untuk menghubungkan 12 bidang terpenting dan membangun bidang tungku bagua kecil. Ini adalah metode fusi bidang. 12 kali peleburan adalah satu tungku. Pakaian dan rok 5 warna Qin Loyin rusak di banyak tempat. Tubuhnya seputih giok lanolin. Tubuhnya sangat tinggi. Wajahnya putih, tetapi sekarang dia sangat dingin dan mengeluarkan bau yang lebih menakjubkan. Bang! Dia menari dan menepuknya dengan satu tangan, benar-benar menghancurkan bidang ke-13. Simbol-simbol bidang itu tidak bisa mendekati tubuhnya dan terhapus oleh cahaya misterius sebelum tarian penyihirnya. Pada saat ini, dia menari dan naik ke udara dari waktu ke waktu. Dia tidak bisa benar-benar terbang di ruang ini, tetapi dia terus terbang, bergegas ke atas dan menari di sana. Setiap kali, itu seperti terbang di langit. Ini adalah kekuatan untuk melampaui dua alam besar visualisasi. Di area ini, dia seperti dewa bela diri wanita, yang hampir akan menghancurkan semua rintangan. Bangun! Akhirnya, Chu Feng berhasil mengorbankan sejumlah besar magnet, mengubah bentuk lahan, dan menyatukan 12 bidang yang tersisa ke dalam bidang tungku bagua. Ledakan! Area ini berbeda. Berbagai simbol bidang bercampur lagi, melonjak di sini. Tungku bercahaya terakhir muncul dari tanah, menyelimuti di sini, dan menerima Qin Loyin. Ledakan! Bahkan jika dibangun dengan simbol, kualitasnya hampir ringan, tetapi masih ada getaran logam pada tombol tutupnya, yang terlalu nyata. Ledakan! Qin Loyin membombardir, iblis di dalam hatinya mengendalikan daging dan menghipnotis dirinya sendiri. Dengan energi yang sangat besar, dia dengan keras membombardir tungku dewa. Bunuh! Teriak Chu Feng. Untuk sesaat, simbol medan padat di tungku, dan kemudian semuanya berubah menjadi cahaya pedang dan memotong ke arah Qin Loyin di tungku. Puff! Tubuh Qin Loyin memiliki tanda darah mekar satu demi satu. Dia terkena cahaya pedang yang dilambangkan oleh medan. Dia terluka, dan dia tidak ringan. Terbakar! Teriak Chu Feng lagi. Pada saat ini, dia terengah-engah karena dia secara pribadi berpartisipasi dalam mengendalikan medan tungku bagua dengan pikirannya, daripada membiarkannya berjalan sendiri. Dia ingin segera membunuh Qin Loyin untuk menghindari kecelakaan. Karena lawan memiliki terlalu banyak kartu, dia takut pada ngengat. Di tungku 8 trigram, 8 arah masing-masing memancarkan cahaya dan api, mengaduk dan membakar di dalam tungku. Ah! Qin Loyin, yang melepaskan iblis di dalam hatinya, berbisik kesakitan. Dia menderita api yang dapat merobek dagingnya, yang mungkin akan hancur. Bang! Ketika 8 api bergabung dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arahnya, sebuah lubang besar muncul di tubuhnya dan terbakar oleh api. Hasilnya luar biasa. Pada saat ini, Chu Feng telah mengenakan jubah semua makhluk hidup, karena dia tidak yakin apakah dia dapat saling membunuh secara efektif di tungku gosip dan bersiap untuk yang terburuk. Sekarang tampaknya dia tidak perlu bekerja keras secara langsung. Potong! Chu Feng berhenti minum, dan tubuh pedang yang diukir dengan simbol 8 trigram muncul di tungku 8 trigram. Dengan desiran, pedang itu menebas. Dengan kepulan, cahaya darah menyala, dan wanita cantik itu langsung terpotong. Chu Feng menghela napas. Itu sudah di sini, dan semuanya akan segera berakhir. Tubuh Chu Feng yang kaku kini menjadi rileks. Bahkan jika keturunan dari tanah suci Dayang itu menakjubkan, dia telah terputus, kehilangan kekuatan tempurnya dan tidak dapat membalikkan angin dan ombak. Dia berdiri tidak jauh, menatap ladang tungku bagua. Di tanah tandus, tampaknya ada satu logam panas yang mengalir di selokan untuk menerangi langit malam. Ini adalah grafik tren ladang di tanah, memadatkan rune, dan kemudian terjalin menjadi tungku di kehampaan. Tungku itu jernih dan transparan. Itu tidak muncul dari udara tipis. Itu dibangun oleh gas dan energi bumi, terwujud di permukaan dan menyelimuti Qin Loyin. Bahkan jika dia dipenggal, dia kejam dan memiliki temperamen iblis. Tubuhnya yang seputih salju berlumuran darah, yang tampak berdarah dan aneh. Di langit berbintang, sosok Dewi yang paling terkenal tidak akan berakhir begitu buruk. Hari ini, dia akan dibunuh. Meskipun Qin Loyin saat ini dipimpin oleh iblis di dalam hatinya, itu bukan keinginannya,
tetapi dia masih merasa bahwa dia akan mati selanjutnya. Matanya menjadi semakin dingin, dan tubuhnya mengeluarkan api hitam. Itulah pergumulan terakhir iblis di dalam hatinya. Dia ingin membakar batu giok dan batu. Ayo pergi, Chu Feng berbicara dengan pelan. Dia tidak ingin ada perubahan apapun. Dia merasa bahwa keturunan Tanah Suci Dayang benar-benar kuat dan luar biasa, dan semua jenis kartu muncul satu demi satu. Yang terpenting adalah meskipun wanita ini tak tertandingi, dia cukup kejam. Begitu dia memiliki kesempatan, dia akan memberinya pukulan yang fatal. Berada di pihak yang aman, yaitu membunuh, tidak pernah menderita. Qiang, di tungku Bagua yang berkilauan dan tembus cahaya, tombak biru mengembun menjadi bentuk, lalu mengeluarkan suara siulan dan menukik ke bawah. Puff, darah memercik, dan tombak itu menusuk dahi Qin Loyin yang putih dan cantik dan memakunya sampai mati. Pada saat ini, bibir Qin Loyin yang seksi dan cerah tanpa sadar terbuka, masih cantik, dan seluruh orang menyebarkan kecemerlangan suci terakhir. Kemudian, mata spiritualnya yang seperti batu permata ungu memudar. Chu Feng tidak melewati atau mendekati, karena selama perang Gunung Kunlun, Qin Loyin memiliki benih spiritual seorang suci yang mengalami keruntuhan spiritual untuknya. Debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Aku akan mengirimmu ke kehidupan. Begitu berada di jalan reinkarnasi, kita memiliki kesempatan untuk membunuh dan bertarung lagi di kehidupan selanjutnya. Chu Feng menatapnya, lalu melihat kota mati di kejauhan, dan kemudian mendesak medan tungku Bagua untuk terbakar. Pada levelnya, bahkan jika kepalanya terpenggal, itu mungkin tidak dapat membunuh sepenuhnya. Itu dapat membuat roh menyebar ke seluruh tubuh, tidak harus tetap di kepala. Oleh karena itu, ia mengorbankan api gosip ini di ladang untuk membakar Qin Loyin menjadi abu. Cahaya api menari-nari, dan tungku itu terang benderang. 8 api itu kuat, mereka menari-nari di sana dan berubah menjadi 8 simbol, seperti 8 trigram yang berputar dan menenggelamkan Qin Loyin. Dalam cahaya api, tubuh ramping Qin Loyin tampak menyilaukan. Seluruh tubuhnya mengepulkan cahaya. Setelah dipotong, dagingnya masih memiliki vitalitas yang luar biasa dan melindungi dirinya sendiri karena naluri. Namun, ia jelas tidak bisa, dan akan segera menghilang sepenuhnya dan disingkirkan dari dunia. Ada yang salah. Chu Feng mengerutkan kening. Ia melihat keempat ladang. Dunia itu gelap, hanya ada satu tempat yang terang di sini. Tidak ada makhluk lain, tetapi mengapa ia merasa tidak nyaman? Situasi ini telah lama menjadi pertanda. Ketika ia bermain-main dengan Qin Loyin di ladang, ia menyadarinya, tetapi itu tidak terlalu jelas. Kemudian, cahaya biru muncul di antara langit dan bumi, yang sangat aneh dan menakjubkan. Pada hari-hari awal, tempat ini terlalu sunyi, tidak ada apa-apa, dan tempat ini mati. Dan sekarang ada cahaya biru yang aneh. Kemudian sesuatu menjadi jelas dan menyebar dari garis tanah. Chu Feng terkejut. Dia membuka matanya dan melihatnya dengan jelas. Itu seperti gelombang biru yang datang ke bagian ini, tetapi sama sekali tidak ganas. Itu sangat lembut, seperti gemerisik hujan musim semi, membasahi semuanya dengan diam-diam. Cahaya biru itu segar dan jernih, dengan kecemerlangan yang memabukkan, seperti berlian biru yang bergulir di seluruh tanah, dekat dengan sini. Chu Feng menjadi semakin gelisah. Dia ingin menghindari dan pergi dari sini dalam sekejap, tetapi menemukan bahwa tidak hanya arah itu, tetapi juga ke segala arah, bahkan pada meteorit di langit. Cahaya biru mengalir turun dari langit. Untuk sementara waktu, tampaknya ada banyak sungai biru yang mengalir di udara, dan banyak lagi yang jatuh seperti air terjun kecil. Apa ini? Seperti kembang api yang berkembang pesat. Tubuh Chu Feng kencang dan mengenakan satu set baju besi teratas yang diambil dari putra dewa di luar wilayah itu. Selain itu, ada dentang baju zirah spiritual di tubuhnya untuk melindungi kekuatan spiritual kelompok yang berubah menjadi bentuk manusia. Chu Feng, kau iblis kecil, menyebabkan bencana yang mengerikan. Jangan biarkan aku pergi, atau kita semua akan mati di sini. Pada saat ini, ada gelombang mental di tungku 8 trigram, yang jelas bukan milik Qin Loyin, dengan keadaan jijik dan dendam yang marah. Chu Feng tahu sejenak bahwa Qin Loyin memiliki benih spiritual seorang suci di tubuhnya. Dia bisa menahannya. Melihat Qin Loyin memotong pinggangnya dan memaku kepalanya, dia menahan diri dan tidak melakukan apapun. Sekarang dia tidak bisa duduk diam. Penyihir tua, pergilah dan matilah di sana. Tidak,
Lebih baik aku membawamu ke jalan secepatnya. Angin dingin Chu keluar dengan sekuat tenaga untuk mendesak api agar menyala. Apakah kau tahu di mana ini? Ini adalah api penyucian. Mengerikan. Dikatakan bahwa itu dapat mengubur seluruh alam semesta. Orang-orang kuat mana yang berani masuk dan mati? Orang bijak dari tanah suci Dayang menghela nafas, dengan rasa benci yang kuat, dan ingin dia menjadi orang suci satu generasi, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Meskipun Noumenon memiliki kemampuan untuk menghubungkan langit, itu hanya dapat menjadi benih spiritual saat ini. Aku sangat peduli tentang itu. Bahkan jika aku mati di sini, aku harus membawamu ke jalan terlebih dahulu. Jika kau bukan penyihir tua yang tidak tahu malu dan diam-diam menembak, bagaimana aku bisa jatuh di sini? Chu Feng mencela bahwa api itu semakin kuat, dan tubuh Qin Loyin terbakar abis, menahan rasa sakit kehancuran. Jika kau tidak bertindak gegabah, ruang api penyucian ini akan dimurnikan setiap sekitar 2 atau 3 bulan untuk menghancurkan makhluk-makhluk yang masuk secara tidak sengaja. Sekarang lebih cepat dari jadwal. Api reinkarnasi muncul. Kau tidak dapat bertahan hidup dan akan mati. Api reinkarnasi. Chu Feng menatap api biru yang mendekat. Itu terlalu jernih dan cemerlang, dengan semacam keindahan yang aneh. Penyihir tua, sebaiknya kau khawatir tentang dirimu sendiri. Kau pergi dulu. Chu Feng mengaduk api. Pada saat yang sama, pikirannya bergerak dan dia dengan cepat mengatur tungku, sehingga badan tungku terbagi menjadi 2 dan berubah menjadi tungku yin yang. Di satu sisi, itu adalah tempat kepunahan, membakar benih-benih spiritual Qin Loyin dan para santo, sementara di sisi lain, itu penuh dengan vitalitas dan kedamaian. Chu Feng terjun dan bersembunyi di tungku yang penuh dengan vitalitas dan melindungi dirinya sendiri. Tungku yin di sisi lain berubah menjadi jedi. Meskipun ada cahaya api di dalamnya, itu sangat terang, tetapi itu fatal. Itu bisa disebut tungku yin atau tungku kematian. Aku bersumpah, jika Luo Yin meninggal di sini, suatu hari, tubuhku akan mencoba datang ke bumi, membunuh 9 keluargamu dan menghancurkan kerabat serta teman-temanmu. Orang bijak dari tanah suci mimpi berkata dengan kebencian, persetan denganmu. Bagaimana Chu Feng memakan set ini membuat tungku ini semakin terang. Tungku Yang merampas vitalitas sisi yang berlawanan, dan tungku Yin di sana semakin tragis. Orang bijak dari tanah suci Dayang patuh dan benar-benar berguling. Benih spiritualnya meledak dan menjadi energi paling murni untuk melindungi jenazah Qin Loyin dan mengulur waktunya. Pada saat ini, api biru melonjak, menyebar ke depan, dan kemudian menutupi di sini. Itu benar-benar hangat dan lembab, seperti gelombang tanpa cacat satu demi satu, dengan kecemerlangan biru muda yang melamun, pecah seperti kristal dari waktu ke waktu, transparan dan bertekstur. Ledakan. Namun, saat bersentuhan dengan tungku yin yang 8 trigram, ia akan terguncang di sini, memutus semua vitalitasnya, dan menghancurkan segalanya di sini. Meskipun Chu Feng memiliki pencapaian besar di bidang itu, tungku yang ia bangun tidak dapat dihentikan, dan cahaya biru mengalir masuk secara langsung, menyebar, dan menutupi tempat itu. Untuk sesaat, ia gelisah, penuh perang, dan memiliki dorongan destruktif untuk merobek kekosongan. Tidak, ini bukan naluriku, tetapi dikendalikan oleh suatu emosi. Itu disebabkan oleh nyala api biru. Ia menyusup ke dalam tungku gosip dan memengaruhiku. Chu Feng gembira, gelisah, dan penuh kecemasan. Ia tidak dapat menahan keinginan untuk mengayunkan tinjunya, dan kemudian ingin bertarung dengan orang-orang. Setelah munculnya ide ini, ia tidak dapat dikekang. Pada saat yang sama, ia mendengar suara runtuhnya simbol-simbol bidang. Nyala api biru tidak menghancurkan magnet yang ia letakkan, tetapi secara bertahap, seperti hujan musim semi, dengan tenang dan perlahan. Kemudian ia merasa bahwa tubuhnya akan terkoyak. Api biru itu tampak lembut, tetapi begitu mendekati tubuhnya, api itu hampir akan menguraikan orang menjadi debu. Ini adalah api reinkarnasi, dan itu baru tahap awal. Tidak demikian halnya ketika kekuatan penghancur yang sebenarnya datang. Apakah aku akan mati di sini? Chu Feng mendesah. Ada retakan di permukaan tubuhnya. Bahkan pada awalnya, dia tidak tahan dengan api yang paling lembut dan akan terbakar. Tiba-tiba, dadanya terasa panas, dan sisi kotak batu dengan gambar gunung dan sungai bersinar, sedikit seperti kristal, yang segera menenangkan hatinya yang gelisah. Selain itu, tubuhnya tidak sakit. Bahkan jika ada api yang mendekat, daging dan darahnya tidak retak lebih jauh. Di sisi lain,
Hal yang menakjubkan terjadi di Tungku Yin. Tubuh Qin Loyin terbakar. Sekarang, setelah api biru menyebar, situasinya menjadi lebih serius. Dia akan dihancurkan. Namun, pada saat-saat terakhir, cahaya yang menyilaukan di tubuhnya berubah menjadi hujan cahaya terang dan menutupinya sekaligus. Berdengung, cahaya dan hujan mendidih dan vitalitasnya luar biasa. Dalam sekejap, luka di dahinya sembuh dan menghilang sepenuhnya. Kemudian tubuhnya yang terpotong pinggang langsung berlabuh dan tumbuh lagi. Daging dan darahnya beregenerasi, sepotong putih salju, halus dan kristal, dan api spiritual berdetak kencang. Dia benar-benar pulih secara menyeluruh. Untuk jimat kematian, jimat langka ini berperan, melindunginya, memberinya kehidupan kedua dan membiarkannya hidup kembali. Selain itu, vitalitas yang kuat ini membantunya untuk terus-menerus menyelesaikan peluang pembunuhan api biru. Bang! Tiba-tiba, tungku Bagua Yin yang meledak, Chu Feng dan Qin Loyin jatuh, dan medan perang hancur total. Chu Feng menatap langit. Manusia tidak sebaik surga. Api reinkarnasi sialan apa ini? Itu mengubah segalanya dan mengubah semua usahanya menjadi air timur. Ketika dia jatuh di luar, Chu Feng menemukan bahwa medan perangnya masih sangat efektif, karena saat ini, dia sangat menyadari betapa mengerikannya. Pergolakan batinnya, dan niat membunuhnya melonjak. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk bertarung lagi, yang lebih kuat dari sebelumnya. Kotak batu bersinar di dadanya, membuatnya sedikit tenang lagi. Namun, Qin Loyin di sisi yang berlawanan berbeda. Bahkan jika dia dibangkitkan untuk jimat kematian untuk menyelamatkan hidupnya, semangat dan emosinya tidak terkendali dan sangat terpengaruh oleh api biru. Dia tersentak, mananya melonjak dan energinya mendidih. Dia hampir menghancurkan tempat itu. Kemudian matanya bersinar biru dan melesat liar di sini. Ketika Chu Feng kedinginan, dia melarikan diri. Wanita cantik aslinya seperti orang gila. Temperamennya berbeda. Dia sangat kejam. Dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan bumi, lalu menghancurkan meteorit di udara, dan bahkan menyerang api biru. Dipengaruhi olehnya, Chu Feng menjadi semakin gelisah dan perang batinnya mendidih. Namun, dia tahu dia tidak bisa mengukur wanita itu. Akhirnya, dia meraung dan berlari ke sisi lain untuk meledak dan bertarung. Kedua pria itu tidak tahu berapa kali mereka menembak. Mereka bertemu beberapa kali di jalan, dan Chu Feng menghindari mereka, karena dia tidak ingin menderita kerugian besar. Pihak lain berada dalam kondisi yang salah, yang lebih tinggi darinya. Segera setelah itu, api biru itu masih lembut, tetapi keduanya berhenti pada saat yang sama. Kemudian mereka sangat senang dan tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian mereka semua tertawa dan tidak bisa berhenti. Secara khusus, senyum seperti lonceng perak Qin Loyin memenuhi area tersebut. Itu sangat indah, seperti suara alam, tetapi itu terlalu aneh dan tertawa tanpa henti. Matanya biru, jelas di luar kendali. Chu Feng juga sangat senang. Dia sangat senang. Namun, dia masih memiliki kemauan yang jelas. Mengetahui bahwa ini salah, dia jatuh ke api penyucian dan sekarat. Bagaimana dia bisa tersenyum bahagia? Bahkan jika dia memiliki tempat berlindung kotak batu, dapat dibayangkan keadaan Qin Loyin. Terlebih lagi, khususnya, sisi iblisnya yang selalu menuruti hawa nafsunya dan melakukan apapun yang diinginkannya, sehingga sama sekali tidak dapat mengendalikan sisi iblisnya. Chu Feng marah. Ia mengerti bahwa putaran penempaan ini akhirnya ingin memurnikan ruang ini dan menghancurkan semua makhluk yang secara tidak sengaja menerobos masuk selangkah demi selangkah. Sekarang, hal itu menyentuh jiwa manusia dan mengungkapkan 7 emosi dan 6 keinginan tubuh manusia. Benar saja, entah berapa lama kemudian, suasana hatinya berubah lagi. Ia tidak senang, tetapi penuh kebencian. Ketika melihat Qin Loyin, ia merasa jijik. Di kejauhan, Qin Loyin bahkan lebih keterlaluan. Ia membenci batu dan membenci segalanya. Ia memancarkan cahaya dan hujan serta membungkus dirinya sendiri. Ia sangat narsis dan hanya mencintai dirinya sendiri. Kemudian Chu Feng melarikan diri dengan tegas. Itu sangat tidak nyaman. Begitu 7 emosi dan 6 keinginan muncul, ia ingin menangis, tertawa, dan membunuh. Namun, dalam menghadapi orang-orang kejam yang lebih tinggi darinya, dia diharapkan akan menderita kerugian besar. Satu-satunya hal yang baik adalah Qin Loyin dikendalikan oleh emosinya, dan dia jahat. Dia memimpin, dan dia sama sekali tidak sadar. Dia lupa bahwa ada musuh besar di sini.
Dapat dilihat bahwa seorang wanita cantik, yang pakaiannya terbakar oleh api biru, berkulit putih, ramping, dan anggun. Dia menangis dan tertawa, bahagia dan benci, dan bertarung dan menghancurkan meteorit dari waktu ke waktu. Jimat kematiannya bersinar di tubuhnya, yang dapat memulihkan ki vitalnya, tetapi tidak dapat menghentikan masalah kehilangan kendali atas emosi ini. Akhirnya, Chu Feng menemukan bahwa napasnya menjadi sesak, tubuhnya panas, dan dorongan yang tidak terkendali muncul. Dia tahu bahwa ini adalah keinginan yang meningkat dari 6 keinginan kasih sayang keluarga. Namun, dengan kotak batu di tubuhnya dan kemauannya yang kuat, dia menekannya dengan baik. Tiba-tiba, dia sangat dingin. Gadis melamun, apa yang kamu inginkan? Aku tidak punya waktu untuk bertarung sampai mati denganmu sekarang. Pergi, Chu Feng memarahi. Dia menemukan Qin Loyin dan muncul di ujung cakrawala. Dia sedikit bersalah. Mereka berada dalam kondisi yang sangat salah. Jika mereka terbunuh di sini, itu akan terlalu tidak adil. Kau tahu, dia memiliki keuntungan mutlak sebelumnya. Kau begitu tidak terkendali sehingga kau bahkan tidak mengenakan pakaian. Mata Chu Feng cerah dan cemerlang, dan dia juga memancarkan sedikit kecemerlangan biru. Di ujung bumi yang sunyi, sebuah tubuh bercahaya mendekat, seperti batu giok lanolin. Aku peringatkan kau, tetaplah di tempat yang sejuk. Chu Feng menelan ludahnya dan berteriak. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, dia memiliki keuntungan mutlak sebelumnya. Kamu begitu tidak terkendali sehingga kamu bahkan tidak mengenakan pakaian. Mata Chu Feng cerah dan cemerlang, dan dia juga memancarkan sedikit kecemerlangan biru. Di ujung bumi yang sunyi, sebuah tubuh bercahaya mendekat, seperti batu giok lanolin. Aku memperingatkanmu, tetaplah di tempat yang sejuk. Chu Feng menelan ludahnya dan berteriak. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, dia memiliki keuntungan mutlak sebelumnya. Kamu begitu tidak terkendali sehingga kamu bahkan tidak mengenakan pakaian. Mata Chu Feng cerah dan cemerlang, dan dia juga memancarkan sedikit kecemerlangan biru. Di ujung bumi yang sunyi, sebuah tubuh bercahaya mendekat, seperti batu giok lanolin. Aku memperingatkanmu, tetaplah di tempat yang sejuk. Chu Feng menelan ludahnya dan berteriak namun, Qin Loyin, yang telah sampai di ujung cakrawala, sama sekali tidak mendengarkan peringatannya. Matanya yang indah berwarna biru dan tenang, tak terlukiskan dan misterius. Rambut lavendernya sangat halus dan lembut. Rambutnya jatuh secara alami. Rambutnya dapat terlihat oleh cahaya. Kulitnya seperti salju. Dia perlahan-lahan mendekat. Seluruh tubuhnya putih dan cemerlang dengan kilau yang membingungkan. Tidak dapat disangkal bahwa dia benar-benar cantik. Terutama dalam keadaan ini, dia berasal dari tanah tandus, seperti roh di pegunungan yang keluar dari alam liar dan masuk ke dunia manusia. Namun, dia juga berbahaya. Qin Loyin yang jahat mendominasi dan dikelilingi oleh api reinkarnasi biru. Dia menggali bendungan 7 emosi dan 6 keinginan dan akan menyulitkan orang kapan saja. Berhenti, teriak Chu Feng. Dia secara alami tahu bahwa pihak lain memiliki masalah besar. Karena api reinkarnasi, dia terpengaruh oleh emosinya, dan dia tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Qin Loyin menutup telinga. Ketika dia melihat Chu Feng, cahaya biru di matanya menjadi lebih intens, seperti dua wangking kuan berubah menjadi bulan biru. Itu sedikit membingungkan dan memabukkan. Kemudian dia melayang seperti hantu. Wuss! Chu Feng dengan tegas mengeluarkan sesuatu, lalu melemparkannya langsung ke arahnya, lalu berbalik dan berlari. Itu adalah guntur langit ametis, yang telah dia gali dari perangkap yang diatur oleh Qin Loyin dan digunakan untuk keperluannya sendiri. Sekarang dia membalikkan tangannya dan melemparkannya ke pemilik aslinya. Dong! Guntur langit cerah. Ada ledakan besar di belakangnya. Tanah berubah menjadi magma dan dimuntahkan ke langit. Pada saat yang sama, disertai dengan kilat dan api biru, tempat ini adalah pemandangan yang mengerikan. Meskipun suasana hati Qin Loyin berfluktuasi, dengan hebat dan tidak terkendali, naluri bertarungnya masih ada dan persepsinya sangat tajam. Terlalu sulit untuk membunuhnya. Dia sekarang 2 tingkat lebih tinggi dari Chu Feng, naik ke udara, menembus penghalang suara dalam sekejap dan langsung menghindari masa lalu. Bahkan jika ruang ini tidak dapat menahan langit, dia hampir terbang.
Dia dengan lembut menyentuh meteorit di udara dengan jari-jari kakinya yang seputih salju dan sebening kristal, seperti peri yang terbang di luar angkasa, dengan cahaya seputih salju di sekujur tubuhnya, terbang menuju Chu Feng. Dengan suara mendesing, Qin Loyin menukik, mengejar dan mendatangi Chu Feng. Raut wajahnya berubah. Dia menggunakan keterampilan luar biasa karena hampir sampai di ujung dunia untuk menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat menghindari masa lalu. Kemudian dia dengan tegas mengeluarkan kertas rune hitam dan hendak melarikan diri. Dengan kilatan cahaya hitam, dia melintas di udara dengan kertas rune di tangannya, tetapi dia hanya terbang keluar untuk jarak tertentu. Kemudian api biru di langit jatuh seperti lautan bintang, yang sangat megah. Dia menamparnya ke tanah dan menghantamnya ke bumi. Wajah Chu Feng tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Kertas rune bisa terbang bersamanya. Sekarang ditekan. Untuk sesaat, dia merasa tidak nyaman dan merasa tidak enak. Api penyucian ingin memurnikan seluruh ruang. Dia tidak bisa memegang kertas rune hitam yang diukir dengan simbol khusus. Beberapa rune dari dunia luar tidak berfungsi. Faktanya, kota yang mati itu cerah dan cahaya biru yang tak berujung bergegas naik. Di kota, batu giling besar telah berhenti berputar, dan lusinan simbol emas bersinar bersama. Dari sana, api biru yang mengerikan melonjak, dan kemudian warna api berubah, dengan lebih banyak hijau, ungu, perak, emas, merah, indah dan kuat, meluas keluar. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh lusinan simbol emas di dalam pelat penggiling, yang perlu memurnikan seluruh ruang api penyucian. Hanya ada satu simbol pada kertas jimat hitam yang menghadap langit, jadi simbol itu ditekan di sini dan tidak bisa terbang ke langit dan melarikan diri. Setelah mendarat, Chu Feng berbalik dan melarikan diri. Meskipun tanah suci mimpi besar di belakangnya memiliki gaya yang unik, seluruh tubuhnya sehalus giok lanolin, dan dia kekurangan pakaian untuk menutupi tubuhnya, Chu Feng tidak berminat untuk menghargainya dan tidak ingin terlibat dengannya. Karena, saat ini, Qin Loyin yang jahat itu berbahaya dan mungkin akan melancarkan ciuman ular berbisa, yang seringkali merupakan pukulan yang fatal. Ledakan, Qin Loyin mengejar, kecepatannya terlalu cepat, udara meledak, dia hendak mengejar Chu Feng. Dengan kilatan cahaya seputih salju di udara, dia mendekat. Chu Feng berubah arah dan berputar dengan cepat. Di bawah kecepatan suara yang berkali-kali lipat, makhluk biasa akan hancur dalam sekejap jika mereka mengubah lintasannya. Wus! Chu Feng meninggalkan satu bayangan demi satu, menghantui tanah terpencil ini, mengubah posisi dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi wanita di belakangku terlalu cepat. Bisakah kamu bersikap pendiam dan berlarian telanjang? Apakah itu menarik? Chu Feng mengungkapkan suaranya dalam roh dan menyindir keturunan dari tanah suci impian. Dia merasa semakin aneh dan sangat terganggu. Pihak lain tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Mengambilnya sebagai mangsa seharusnya. Keinginan 7 emosi dan 6 keinginan meningkat. Aku katakan padamu, aku tidak akan membunuhmu. Teriak Chu Feng, dan kemudian langsung melarikan diri. Jika itu didengar oleh para evolusionis muda lainnya di alam semesta, mereka akan terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian mendesah, iblis ini. Sungguh hal yang istimewa, benar-benar dapat menampung sebagian besar bawang putih. Di mata orang lain, dia adalah kecantikan keenam yang paling terkenal di bawah bintang-bintang. Dia adalah dewi di hati para evolusionis muda dari semua kelompok etnis. Sangat indah untuk mengejarnya kembali, tetapi dia melarikan diri. Sudah waktunya untuk menghancurkan langit. Tetapi Chu Feng tahu bahwa begitu keduanya terjerat, akan ada berbagai variabel. Pada saat ambigu yang kritis, jika pihak lain sadar atau beralih ke emosi lain, seperti kemarahan, pembunuhan, dan emosi lainnya dalam 7 emosi dan 6 keinginan, dia mungkin ditampar sampai mati, yang benar-benar tidak adil. Berdengung, kekosongan bergetar, kaki Qin Loyin tidak menyentuh tanah. Dia hampir berjalan di langit. Dia berada 3 inci di atas tanah. Jari-jari kakinya yang seputih salju dan berkilauan bersinar tanpa jejak debu. Oh, aku mengejar lagi. Chu Feng melarikan diri dan dengan tegas melemparkan guntur langit ametis kedua untuk meledakkan sosok cantik di belakangnya. Ledakan, sekali lagi, magma mendidih, kilat dan guntur. Di belakangnya, itu sama mengerikannya dengan kiamat. Namun, itu tidak berguna. Qin Loyin memiliki 2 alam besar. Dia tak terkalahkan, tubuhnya seperti tarian penyihir, lembut dan ringan. Dalam sekejap, dia mengubah arah, berputar di udara,
melewati, lalu mengejar lagi. Chu Feng melihat ke belakang. Kepalanya besar, rambut ungu keturunan tanah suci impian menari-nari. Dia tidak bisa menyingkirkannya lagi. Aku iblis. Jangan kejar aku. Chu Feng berteriak dan berlari sepanjang jalan. Ketika kata-kata seperti ini keluar, dia sudah tua dan merah. Hari ini, dia takut seorang wanita mengejarnya. Pencuri kecil, tidak tahu malu. Di tubuh Qin Loyin, masih ada sinar energi dalam benih spiritual orang bijak yang tidak benar-benar runtuh. Tetapi sekarang setelah mendengar kata-kata seperti ini, roh itu langsung berubah menjadi pita oleh Qi dan menghilang sepenuhnya. Aku juga milik Lin Noi. Kamu tinggal. Chu Feng berteriak. Kakinya jatuh ke tanah. Setiap langkah akan lebih dari 10 mil jauhnya. Dia terlalu cepat, seperti kedipan mata. Namun, sosok di belakangnya mendekat dan menguncinya. Jauh di dalam tangan giok, dia akan menyentuh bahunya. Boom! Menembus penghalang suara, Chu Feng terus-menerus mengubah arah. Dalam waktu singkat beberapa dekade, dia mengubah posisinya ratusan kali sekaligus. Dia sekuat dia, tetapi juga memiliki rasa sakit fisik yang parah. Ini dapat dengan mudah menyebabkan keruntuhan fisik. Kemudian, Chu Feng menyeringai dan menghirup udara dingin. Pada kecepatan batas, dia tidak pernah melambat, tetapi terus-menerus mengubah arah. Dia tidak tahan, ada retakan di tubuhnya. Pada saat ini, tidak jauh di belakangnya, rambut ungu Qin Loyin menari-nari, dan tubuhnya yang ramping diukir dari gading, putih, halus dan berkilau. Dia anggun dan berjalan di udara, seperti peri di Guanghan yang terbakar oleh api neraka dan pakaiannya hancur. Seluruh tubuhnya seputih salju dan datang dalam kehampaan. Matanya yang indah berwarna biru saat ini, dan pipinya yang tanpa cacat memiliki pesona yang aneh. Kakinya ramping, lurus dan ringan, tetapi dia sangat cepat. Dia menyusul dalam sekejap mata dan mengangkat tangannya ke Chu Feng. Jangan sentuh aku Chu Feng milik seluruh bumi. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Telapak tangan Chu Feng bersinar dan memberinya telapak tangan langsung, yang meledak dengan energi menyengat. Kemudian, dia langsung disikat oleh Qin Loyin yang jahat dengan tangan ramping putih, dan seluruh lengannya mati rasa, dan celah antara alam terlalu besar. Semua makhluk adalah sama, dan jubah tidak berfungsi. Tong Tian mengungkapkan, istimewa, kamu tidak dapat diandalkan. Kemudian Chu Feng mencoba yang terbaik, meskipun mata pihak lain panas, dia tahu itu hanya penampilan. Mungkin dia akan bangun dan menamparnya secara langsung. Ledakan, semua jenis tongkat pembunuh keluar bersamaan, metode pernapasan bekerja, kemudian teknik resonansi dan teknik spiral dilakukan, dan kemudian gambarnya sendiri muncul untuk memenjarakan gadis itu. Namun, Qin Loyin seperti reinkarnasi dari seorang abadi sejati dan tidak dapat dikalahkan. Setelah tarian penyihir ditampilkan, dia hampir tak terkalahkan dan tidak dapat melukainya sama sekali. Saat ini, dia seputih es dan halus, dengan kilau yang berkilauan dan tembus cahaya, seperti benda langit di langit, tidak takut dengan serangan angin Chu. Selain itu, setiap kali dia menamparkan, Chu Feng akan terbang ke samping, hampir meledakkan tubuhnya dan mengalami benturan keras. Pada saat ini, keturunan tanah suci Dayang berguling sepanjang jalan dengan sikap dua alam tinggi, yang tak terhentikan dan tak terkalahkan. Dia melintas di udara, benar-benar disebut Dewi di udara. Bang! Chu Feng dipukuli dan tersandung, lalu dipenjara. Qin Loyin memancarkan kecemerlangan putih. Ini adalah semacam medan, yang menempatkannya di sana. Dia benar-benar tidak berdaya. Pada akhirnya, dia jatuh ke tangan pihak lain. Pada saat ini, seluruh ruang api penyucian berwarna biru, tetapi di ujung langit, secara bertahap ada untaian warna lain, yang membuat keadaan Qin Loyin semakin salah. Bahkan Chu Feng sendiri kehabisan napas. Dia merasa bahwa di antara 7 emosi dan 6 keinginan, keinginan besar tidak terkendali. Klik, baju besi teratas di tubuhnya retak dalam sekejap di bawah ketukan tangan polos Qin Loyin, yang 2 tingkat lebih tinggi darinya, dan kemudian pecah berkeping-keping, dan potongan-potongan logam terbang ke segala arah. Kemudian, dia merasakan napas hangat, yang merupakan lubang hidung tanah murni lamunan, sangat ambigu dan terlalu dekat. Dengan suara keras, dia didorong ke tanah dan dijebloskan ke tanah tandus. Chu Feng milik seluruh alam semesta. Pada saat terakhir, dia berteriak, tidak dapat mengatakan suasana hati yang rumit seperti apa itu. Kemudian, kaki giok seputih salju menginjaknya, dan kemudian tubuh putih tanpa cacat mendekat.
Di sini semakin panas. Api biru menutupi di sini, dua orang yang samar-samar terlihat. Segera setelah itu, Chu Feng memikirkan masalah serius. Ketika dia kembali di jalan reinkarnasi, dia mengenali kerabat sepanjang jalan dan mengukir karakter pada banyak jiwa super. 9 Chengdu adalah, paman saya adalah Chu Feng. 10% lainnya adalah, saudara laki-laki saya adalah Chu Feng. Saat ini, dia bodoh. Butuh lebih dari setengah bulan untuk mencapai ujung jalan dari awal, dan jiwa super yang dia ukir menyebar sepanjang jalan. Beberapa orang pasti dapat mengejar reinkarnasi sekarang, dan bahkan beberapa orang sedang dalam perjalanan dalam beberapa hari. Chu Feng langsung membeku di tempat, tubuhnya tidak bergerak, dan menatap Qin Loyin dari dekat. Kemudian dia menggigil, tidak dapat menahan diri untuk berbicara pada dirinya sendiri, dan berteriak, salah satu bajingan itu, jangan datang dan jadilah keturunanku. Aku,